Retakan tulang yang mengerikan bergema di seluruh taman, diikuti oleh jeritan anak kecil yang menusuk yang seolah membekukan waktu. Sarah Johnson, berumur 7 tahun, tersungkur ke tanah, tubuh kecilnya menggeliat kesakitan sambil memegangi lengannya yang bengkok mengerikan. Di atasnya menjulang Ray Thompson, pemimpin geng motor tengkorak hitam, bayangannya menelan tubuhnya yang mungil saat tawanya yang kejam memecah kesunyian ngeri para penonton. Seharusnya menjauh dariku, bocah, cibir Ray sambil membungkuk di atas anak yang terisak itu. Anggota gengnya mengelilingi seperti burung nasar, motor mereka meraung mengancam. Sosok-sosok berpakaian kulit dengan mata dingin menghalangi setiap jalan keluar. Saat para ibu menarik anak-anak mereka mendekat, para ayah berdiri membeku dalam keraguan-raguan dan tidak ada yang berani meminta bantuan. Apa yang tidak diperhatikan Ray adalah rompi berlumpur pada anjing Golden Retriever yang bangkit dari samping Sarah, atau cara mata lembutnya mengeras menjadi fokus pemangsa saat bulu kuduk anjing itu naik dan bibirnya tertarik ke belakang untuk memperlihatkan gigi taring yang terawat sempurna. Tambalan polisi K9 yang sebagian terlihat menjadi terlihat. Pengendara motor pertama yang melihatnya tampak pucat. "Ray," bisiknya mendesak, sambil mundur. "Ray, itu bukan anjing biasa." Tetapi peringatan itu terlambat karena Luna, anjing pelayan K9 yang terlatih penuh standar militer, meluncur ke arah tenggorokan Ray dengan ketepatan yang mengerikan dan niat mematikan. Silakan suka dan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar, sertakan juga kota tempat Anda menonton. Sekarang, mari kita lanjutkan ceritanya. Sarah Johnson tidak seperti kebanyakan anak berusia 7 tahun di kota Millfield yang tenang, menjadi yatim piatu pada usia 4 tahun setelah kecelakaan konvoi militer di luar negeri merenggut kedua orang tuanya. Sarah sekarang tinggal bersama neneknya, Martha, seorang wanita tangguh dengan rambut perak dan mata baik hati yang tidak bisa menyembunyikan ketegasan di baliknya. Teman Sarah yang paling setia bukanlah anak lain tetapi Luna, anjing pelayan Golden Retriever yang terlatih khusus yang mendeteksi kejangnya sebelum terjadi. Meskipun kecil untuk usianya, dengan rambut coklat madu yang sering diikat ekor kuda yang tidak rata, Sarah memiliki kekuatan batin yang kadang-kadang mengejutkan orang dewasa. Tubuhnya yang mungil, rentan terhadap episode medis yang tiba-tiba, menyangkal tekad yang kuat di mata coklatnya, mata yang tampak lebih hilang daripada yang seharusnya ditanggung oleh anak manapun. Luna datang ke kehidupan Sarah melalui proyek Guardian, sebuah program kontroversial yang memasangkan mantan anjing K9 militer dengan anak-anak rentan. Anjing pelayan itu bergerak dengan ketepatan yang diperhitungkan, mata coklat hangatnya terus-menerus memindai ancaman sambil mempertahankan sikap lembut yang dibutuhkan untuk seorang anak. Pelatihan mitranya memungkinkannya untuk melakukan lusinan perintah kompleks, waspada terhadap keadaan darurat medis dan, bila perlu, membela tugasnya dengan keterampilan perlindungan tingkat militer. Rompi khusus yang dikenakannya, biru tua dengan tambalan resmi, mengidentifikasi statusnya. Meskipun banyak di Millfield mempertanyakan kebijaksanaan memberi anak akses ke apa yang disebut sebagian orang sebagai senjata berbulu, rumah papan kecil Martha Johnson terletak di pinggir kota. Kebunnya yang rapi membuktikan sifatnya yang disiplin. Hanya sedikit yang ingat bahwa sebelum dia menjadi nenek Martha, dia adalah Sersan Mayor Johnson, salah satu petugas pelatihan K9 yang paling dihormati di militer. Pengetahuannya telah membentuk program yang sekarang memberi cucunya perlindungan dan persahabatan. Sekarang, pada usia 72, tubuh Martha melemah, kankernya menyebar melalui tubuhnya yang dulu kuat saat dia berbaring di unit perawatan paliatif Rumah Sakit Regional Millfield. Geng motor tengkorak hitam telah memasuki Millfield 3 bulan lalu, membawa serta reputasi kebrutalan yang disamarkan sebagai keadilan main hakim. Sendiri. Dipimpin oleh Ray Thompson, seorang pria sebesar gunung dengan janggut seperti wol baja dan mata yang bisa membekukan darah, geng itu beroperasi dengan kode moral bengkok mereka sendiri. Ray, lengan bawahnya yang besar ditutupi tato pudar yang mengisyaratkan dinas militer, memerintahkan rasa hormat dari krunya, terutama dari letnannya, Jimmy Wilson yang kurus dan waspada. Tanpa sepengetahuan yang lain, pengamatan hati-hati Jaime melayani tuan yang berbeda. Lencananya tersembunyi di bawah lapisan kulit dan kebohongan saat dia bekerja menyamar untuk membawa geng itu ke pengadilan. Apa yang tidak mereka ketahui adalah seberapa erat nasib mereka sudah terjalin dengan gadis kecil dan anjingnya yang luar biasa. Fajar menyingsing di atas Millfield dengan jari-jari cahaya keemasan membentang di kebun rapi Martha Johnson. Di dalam dapur kecil, Sarah berdiri di atas bangku kayu, lidahnya terjepit di antara giginya karena konsentrasi, saat dia dengan hati-hati membungkus bingkai foto yang dilukis dengan tangan dengan kertas tisu. Foto di dalamnya menunjukkan 3 generasi wanita Johnson, ibunya dalam seragam militer, Martha dalam celemek kebunnya dan Sarah kecil di antara mereka, menyeringai dengan gigi depan yang hilang. Apakah menurutmu dia akan menyukainya? Luna, bisik Sarah, melirik ke bawah pada anjing Golden Retriever yang duduk dengan penuh perhatian di samping bangkunya.
Ekor Luna menyapu sekali melintasi linoleum sebagai penegasan. Anjing pelayan itu tidak pernah meninggalkan sisi Sarah sejak mereka menerima telepon tadi malam. Suara Dr. Patterson lembut tapi jelas. Kondisi Martha telah memburuk dengan cepat. Jika ada hal-hal yang perlu dikatakan, hari ini adalah waktunya, katanya kepada perawat kesehatan rumah, yang sekarang tidur di kamar tamu. Sarah dengan hati-hati menempatkan bingkai yang dibungkus ke dalam ranselnya bersama kartu tulisan tangan yang membutuhkan 3 kali percobaan untuk memperbaikinya. Jari-jari kecilnya sedikit gemetar saat dia menutup tas dengan resleting. Luna segera menempel di kakinya, merasakan perubahan dalam kimia tubuhnya yang mungkin mendahului kejang. Sarah menarik napas dalam-dalam, tangannya menemukan kenyamanan di bulu Luna yang lembut. "Aku baik-baik saja, Nak," gumamnya, menggunakan teknik menenangkan yang diajarkan Martha padanya. "Kita harus kuat, hari ini, untuk Nenek." Perawat, Nona Winters, muncul di ambang pintu, wajahnya berkerut karena khawatir. "Rumah sakit menelepon lagi, sayang. Nenekmu mengalami malam yang sulit. Dr. Patterson berpikir kita harus mencoba untuk sampai di sana sebelum jam 5. Saat itulah mereka memberinya obat-obatan yang membuatnya sangat mengantuk. Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh, bahunya menegak di bawah beban masalah orang dewasa. "Kita akan mengambil jalan pintas melalui Taman Oakwood." Luna tahu jalannya. Nona Winters mengerutkan kening. "Aku tidak tahu, Sarah. Aku bisa mengantarmu ketika penggantiku tiba pada siang hari, tetapi itu mungkin sudah terlambat." Sarah memprotes, suaranya sedikit pecah. "Nenek perlu melihat hadiahnya hari ini. Dia mengatakan kepadaku kemarin bahwa hari ini istimewa. Tolong, Nona Winters. Luna akan menjagaku tetap aman. Dia selalu begitu." Perawat itu ragu-ragu, melirik postur waspada dan pelatihan sempurna anjing pelayan itu. Martha bersikeras untuk mendorong kemandirian Sarah meskipun kondisinya secara medis. "Baiklah," akhirnya dia mengakui. "Tetapi kamu meneleponku ketika kamu mencapai rumah sakit, janji, dan Luna tetap bersamamu setiap detik." Wajah Sarah cerah saat dia mengangguk dengan penuh semangat. "Aku janji Luna tidak pernah meninggalkanku. Itu sebabnya dia anjing terbaik di seluruh dunia." Mendengar pujian itu, Luna mempertahankan sikap profesionalnya, meskipun ekornya mengkhianati satu kibasan bahagia. 40 menit kemudian, Sarah dan Luna berjalan di sepanjang jalur batas pohon yang memotong Taman Oakwood. Itu adalah hari musim semi yang sempurna, jenis yang biasanya memenuhi ruang hijau dengan keluarga dan piknik. Namun, hari ini, taman tampak anehnya kosong, dengan hanya beberapa ibu yang mendorong kereta bayi di sepanjang jalan yang jauh. Sarah tidak keberatan dengan kesunyian itu. Itu memberinya waktu untuk melatih dengan tepat apa yang ingin dia katakan kepada Nenek Martha tentang proyek khusus yang telah dia selesaikan di sekolah. Luna berjalan dengan posisi yang sempurna di sisi kiri Sarah, posturnya waspada tetapi tenang. Kadang-kadang telinga anjing itu akan berputar ke arah suara, tetapi tidak ada yang membuatnya cukup khawatir untuk mengubah kecepatan mereka yang stabil. Sarah menemukan kenyamanan dalam kepercayaan diri Luna, membiarkan tangannya beristirahat ringan di punggung anjing itu saat mereka berjalan. Mereka mendekati pavilion pusat ketika Luna tiba-tiba melambat, tubuhnya menegang. Sarah segera mengenali perubahan halus itu. "Ada apa, Nak?" bisiknya, memindai ruang terbuka di depan. Gemuruh rendah mencapai telinganya beberapa saat kemudian. Sepeda motor, bukan hanya satu, tetapi banyak, mesin mereka menggeram seperti guntur yang mendekat. Luna bergerak sedikit di depan Sarah, menciptakan penghalang hidup antara dia dan ancaman potensial. Di sekitar tikungan jalan setapak, sebuah prosesi mesin hitam dan kromium muncul, masing-masing membawa pengendara berpakaian kulit yang dihiasi dengan tambalan tengkorak yang khas. Sarah membeku, jantungnya berdebar-debar melawan tulang rusuknya dari tengkorak hitam. Bahkan anak-anak di Millville tahu untuk menghindari mereka. "Tidak apa-apa, Sarah," bisik Sarah pada dirinya sendiri sebanyak pada Luna. "Kita hanya akan menunggu mereka lewat." Tetapi sepeda motor itu tidak lewat. Sebaliknya, mereka melambat kemudian berhenti, membentuk setengah lingkaran di seberang jalan di depan. Pengendara terbesar, seorang raksasa berjanggut yang sepeda motornya tampak hampir tidak memadai untuk menopang tubuhnya, turun lebih dulu. Sepatu botnya yang berat berdiri di kerikil saat dia melepas helmnya, memperlihatkan wajah yang lapuk oleh matahari dan kesulitan, dengan mata yang mengingatkan Sarah pada embun beku di jendela musim dingin. Postur Luna berubah halus, tubuhnya merendah ke posisi yang lebih defensif. Sarah memperhatikan dengan khawatir bahwa rompi pelayan Luna, yang biasanya bersih dan terlihat,
telah terciprat lumpur dari genangan air yang mereka lewati sebelumnya. Tambalan penting yang mengidentifikasi dia sebagai hewan pelayan sebagian terhalang. Pria besar itu, Ray Thompson, meskipun Sarah tidak tahu namanya, menatapnya dengan intensitas yang membuatnya ingin menghilang. Di belakangnya, anggota geng lainnya turun, menciptakan dinding kulit dan denim yang mengintimidasi. Hanya satu yang tetap sedikit terpisah, seorang pria yang lebih ramping yang mata waspadanya tampaknya menangkap segala sesuatu sekaligus. Wah, suara Ray bergema di seluruh taman yang tiba-tiba sunyi. Lihat apa yang kita punya di sini, teman-teman. Anak Elizabeth Carson. Sarah berkedip bingung. Saya Sarah Johnson, dia mengoreksi dengan sopan. Pelajaran neneknya tentang sopan santun mengesampingkan ketakutannya untuk sesaat. Nama ibu saya adalah Rachel. Ekspresi Ray menjadi gelap. Jangan bermain-main, gadis, aku tahu persis siapa kamu. Dia mengeluarkan foto yang dilipat dari saku jaketnya, meliriknya sebelum mengarahkan pandangannya pada Sarah lagi. Kamu adalah gambaran ibumu dan itu berarti ayahmu adalah Thomas Carson, orang yang menyebabkan saudaraku terbunuh. Pria yang ramping, Jamie Wilson, melangkah maju dengan hati-hati. Ray, tahan dulu, itu tidak terlihat seperti anak Carson. Dia akan lebih tua dan... Diam, bentak Ray, fokusnya tidak goyah. Aku telah mencari keluarga ini selama 3 tahun, informan itu berkata. Nenek itu tinggal di sini di Millfield. Dan inilah buktinya berdiri tepat di depan kita. Kebingungan Sarah berubah menjadi ketakutan. Nenek saya adalah Martha Johnson. Dia ada di rumah sakit. Saya akan mengunjunginya sekarang dan saya benar-benar perlu bergegas. Suaranya bergetar meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk terdengar berani. Tolong biarkan kami lewat. Tidak mungkin, gerutu Ray. Mengambil langkah lebih dekat, Luna menanggapi dengan gemuruh peringatan rendah di dadanya, menyebabkan Ray berhenti. Dia memandang anjing itu dengan jengkel daripada khawatir, tidak mengenali agresi terkendali dari K9 yang sangat terlatih. Ada apa dengan anjing itu? Salah satu pengendara motor lainnya berseru, memperhatikan sikap protektif Luna. Ray melirik Luna dengan acuh tak acuh. Hanya hewan peliharaan, mungkin penyelamatan. Nenek mendapatkannya untuk membuat anak itu merasa aman, dia tertawa dingin. Tidak begitu aman sekarang, kan? Tangan Sarah mencengkeram bulu Luna. Anjing itu tetap stabil, meskipun Sarah bisa merasakan ketegangan yang melingkar di tubuhnya. Luna sedang menilai, menunggu bahaya yang jelas sebelum menanggapi. Pelatihannya sempurna, meningkat hanya jika diperlukan, melindungi muatan dengan segala cara. Jamie bergerak sedikit, menempatkan dirinya di tempat dia bisa turun tangan jika diperlukan. Penyamarannya sebagai Letnan Ray telah memberinya wawasan tentang temperamen pria yang mudah berubah itu. Tetapi konfrontasi dengan seorang anak ini membuatnya lengah. Intelijen yang dia kumpulkan tidak menyebutkan apapun tentang Ray menargetkan seorang gadis kecil. Ayahmu meninggalkan saudaraku untuk mati, lanjut Ray, suaranya turun menjadi geraman berbahaya, meninggalkannya berdarah di gudang saat dia melarikan diri dengan bukti. Keluargamu telah bersembunyi sejak itu. Tapi aku menemukanmu dan sekarang kamu akan memberitahuku di mana Thomas Carson berada. Sarah menggelengkan kepalanya, air mata menggenang di matanya. Ayahku adalah Sersan David Johnson. Dia dan ibuku meninggal di Afghanistan 3 tahun lalu. Aku tidak mengenal Thomas Carson. Tolong, nenekku benar-benar sakit. Aku perlu menemuinya hari ini. Ketulusan dalam suaranya memberi Jamie pembukaan yang dia butuhkan. Ray, teman, aku pikir kita mendapat intelijen yang buruk. Anak ini terlalu muda. Dan lihat ranselnya. Itu sekolah dasar Millfield. Keluarga Carson tidak akan begitu jelas. Ray ragu-ragu, keraguan melintas di wajahnya sesaat, tetapi kemudian ekspresinya mengeras lagi. Dia berbohong. Keluarga Carson akan mengatakan apa saja untuk melindungi diri mereka sendiri. Dia mengambil langkah maju lagi, menjulang di atas Sarah. Nenekmu ada di rumah sakit. Yang mana? Mungkin kita semua harus pergi mengunjunginya, mengadakan reuni keluarga yang menyenangkan. Sarah mundur secara naluriah, tumitnya tersangkut di akar pohon yang terbuka. Dia tersandung, menyebabkan Luna mengubah posisi untuk mendukungnya. Gerakan itu menghilangkan lebih banyak lumpur kering di rompi Luna, mengungkapkan sudut kecil dari tambalan K9 resmi. Mata Ray menyipit saat dia melihat sekilas tambalan itu,
tetapi dia salah menafsirkannya sebagai semacam lencana klub anjing biasa. Kesabarannya habis. Dengan kecepatan yang mengejutkan untuk pria sebesar itu, dia mengulurkan tangan dan meraih lengan Sarah, menariknya ke arahnya. Kamu ikut kami untuk menemukan nenekmu. Kemudian kalian berdua akan memberitahuku di mana Thomas Carson bersembunyi. Cengkeramannya mengencang dengan menyakitkan di sekitar lengan kecil Sarah. Geraman peringatan Luna semakin dalam, tetapi Ray tidak memperhatikannya, sepenuhnya fokus pada anak yang ketakutan itu. Tolong, rengek Sarah, mencoba menarik diri. Kamu menyakitiku. Ray, tenang, Jamie memperingatkan, melangkah lebih dekat. Dia hanya seorang anak. Jangan ikut campur, bentak Ray, memutar lengan Sarah untuk menekankan maksudnya. Retakan mengerikan yang menyusul tampaknya bergema di seluruh taman. Jeritan Sarah menembus udara saat lengannya menekuk pada sudut yang tidak wajar. Dia jatuh berlutut, mendekap anggota badan yang patah ke dadanya, wajahnya pucat karena syok dan kesakitan. Momen kekerasan memicu transformasi segera di Luna. Sikap lembut anjing pelayan itu menghilang, digantikan oleh K9 militer yang terlatih dengan presisi yang membentuk dasar pelatihannya. Saat Sarah jatuh ke tanah, menangis kesakitan, sepetak lumpur jatuh dari rompi Luna, mengungkapkan pengenal polisi K9 penuh. Itu seharusnya memperingatkan Ray Thompson tentang kesalahannya yang besar. Terlambat Ray menyadari apa yang dihadapinya. Matanya melebar melihat tanda resmi, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, 80 pon pelindung anjing yang sangat terlatih meluncur ke arahnya dengan tujuan yang mengerikan. Serangan Luna sangat tepat. Seperti rudal emas, dia pertama kali menyerang lengan bawah Ray, bukan tenggorokannya, pilihan yang diperhitungkan yang menunjukkan pelatihan lanjutannya. K9 seperti Luna diajari untuk melumpuhkan, bukan membunuh, menggunakan kekuatan yang dikalibrasi dengan hati-hati yang sesuai dengan tingkat ancaman. Rahangnya yang kuat mengatup dengan tekanan lebih dari 200 pon, memicu jeritan dari Ray yang cocok dengan jeritan Sarah dalam volume tetapi tidak dalam nada. Darah bermekaran di jaket kulitnya saat Luna mempertahankan cengkeramannya, tubuhnya berputar dengan efisiensi yang terlatih untuk membuat manusia yang jauh lebih besar itu tidak seimbang. Lepaskan anjing ini dariku, teriak Ray, tangan bebasnya meraba-raba pisau berburu yang diikatkan ke ikat pinggangnya. Sebelum dia bisa meraihnya, Luna melepaskan lengannya, hanya untuk segera menerkam pergelangan tangannya, menangkapnya dalam gigitan terencana lainnya yang membuat pisau itu bergemertak ke trotoar. Anjing itu bergerak dengan presisi cairan yang berbicara tentang ribuan jam pelatihan, setiap gerakan hemat dan sangat efektif. Pengendara motor lainnya berdiri membeku karena terkejut, mereka telah mengharapkan banyak hal dari hari mereka, tetapi tidak konfrontasi dengan apa yang jelas-jelas merupakan anjing polisi yang terlatih secara profesional. Tetapi semua kecuali Jamie, yang menggunakan momen kebingungan untuk meluncur lebih dekat ke Sarah, menempatkan dirinya di antara dia dan anggota geng lainnya, sambil tampak bergerak ke arah Ray. Itu anjing polisi sialan, teriak salah satu pengendara motor sambil mundur ke arah sepeda motornya dengan ngeri. Itu unit K9. Ray berjuang untuk membebaskan diri dari cengkeraman Luna, tetapi anjing itu telah dilatih untuk mengendalikan tersangka dengan berat 2 kali lipat dari beratnya. Setiap kali dia menarik diri, Luna menyesuaikan posisinya menggunakan momentumnya untuk melawannya, sambil tidak pernah sepenuhnya melepaskan cengkeramannya. Darah menetes ke jalan setapak taman saat Ray tersandung, mencoba menjaga keseimbangannya melawan serangan yang diperhitungkan. Sarah meringkuk menjadi dirinya sendiri di tanah, lengannya yang patah ditahan secara protektif ke dadanya, air mata mengalir di wajahnya. Rasa sakitnya tidak seperti yang pernah dia alami, denyutan putih panas yang menjalar dari ujung jarinya ke bahunya. Melalui air matanya, dia menyaksikan Luna membelanya dengan campuran teror dan kekaguman. Dia belum pernah melihat sisi sahabatnya ini, telah diberitahu tentang kemampuan protektif Luna, tetapi belum pernah menyaksikan mereka digunakan dengan kekerasan yang terkendali. Luna, dia terengah-engah di antara isak tangis, Luna, tolong jangan bunuh dia. Apakah menanggapi perintah atau hanya mengikuti pelatihannya, Luna menyesuaikan pendekatannya. Dia melepaskan pergelangan tangan Ray dan mundur, menempatkan dirinya tepat di antara Sarah dan penyerangnya. Sikapnya tidak salah lagi, peringatan yang jelas bahwa setiap gerakan ke arah anak itu akan memicu serangan lain. Darah menodai moncongnya, tetapi fokusnya tidak pernah goyah, matanya terpaku pada Ray saat dia mencengkeram lengannya yang hancur. Ya Tuhan, terengah-engah Ray, wajahnya pucat di bawah janggutnya saat dia menatap anjing itu dengan rasa hormat dan ketakutan yang baru ditemukan. Anak macam apa yang memiliki anjing penyerang polisi? Jamie memanfaatkan momen itu untuk memantapkan dirinya sebagai suara alasan sambil diam-diam memajukan posisi penyamarannya. Kita perlu keluar dari sini, Ray, desaknya,
mempertahankan penyamarannya sambil mencoba meredakan situasi. Itu bukan anjing pelayan biasa, itu pelatihan tingkat militer. Akan ada pawang yang mencarinya jika tidak melapor. Pengendara motor lainnya sudah mundur ke sepeda motor mereka, keberanian mereka sebelumnya menguap di hadapan demonstrasi Luna. Beberapa pengunjung taman yang telah menyaksikan konfrontasi dari kejauhan telah mengeluarkan ponsel, suara sirene yang jauh menunjukkan bahwa bantuan sudah dalam perjalanan. Mata Ray bergerak-gerak dari Luna ke Sarah, ke penonton saksi yang semakin banyak. Perhitungan dingin dalam tatapannya menunjukkan bahwa dia sedang menilai kembali situasi, menimbang pilihannya yang semakin berkurang. Dengan geraman frustrasi, dia mundur ke arah sepeda motornya, tidak pernah membelakangi Luna. Ini belum berakhir, gerutunya, menunjuk jari berdarah ke arah Sarah. Aku akan menemukan nenekmu, aku akan mendapatkan kebenaran. Luna menanggapi dengan gonggongan peringatan yang membuat bahkan pengendara motor yang tersisa tersentak. Pesannya jelas, pergi sekarang atau menghadapi konsekuensi yang lebih buruk. Ekspresi Ray berkerut karena amarah dan penghinaan saat dia berayun ke sepeda motornya, merawat lengannya yang terluka. Mesin yang kuat meraung hidup, menenggelamkan rengekan Sarah sesaat. Ayo bergerak, bodoh, perintah Ray, dan geng itu menurut tanpa ragu-ragu. Mesin meraung saat mereka berbelok menjauh dari pintu masuk taman, hanya menyisakan noda minyak di trotoar dan aroma knalpot yang tertinggal. Saat sepeda motor terakhir menghilang di tikungan, Luna segera berubah lagi. Posturnya melembut saat dia menoleh ke Sarah dengan gerakan lembut yang menentang agresi barunya. Dia menyundul wajah Sarah yang berlinang air mata, menawarkan kenyamanan sambil tetap waspada. Transisi itu luar biasa. Dari senjata menjadi anjing terapi dalam sekejap, pelatihannya memungkinkannya untuk memodulasi dengan sempurna antara peran. Jamie tetap di belakang, mempertahankan penyamarannya dengan berpura-pura mencari sesuatu yang jatuh selama konfrontasi. Dia diam-diam mendekati Sarah, menjaga bahasa tubuhnya tidak mengancam. "Hei, nak," katanya pelan, berjongkok di dekatnya, tetapi tidak terlalu dekat. Lengan itu membutuhkan rumah sakit. "Ingin aku memanggil ambulans?" Sarah menyusut kembali ke Luna, menempatkan dirinya di antara mereka dengan gemuruh peringatan rendah. Tidak, Sarah berhasil melalui rasa sakitnya. "Luna bisa melindungiku. Aku harus pergi ke rumah sakit juga. Nenekku ada di sana." Jamie mengangguk perlahan, memahami ketakutannya terhadap orang asing setelah apa yang baru saja terjadi. Anjingmu itu sesuatu yang lain. Belum pernah melihat Ray dikalahkan seperti itu. Dia mengeluarkan bandana bersih dari sakunya dan menawarkannya dari jarak aman. "Ini mungkin membantu menstabilkan lengan itu sampai kamu mendapatkan bantuan." Sarah ragu-ragu, lalu mengizinkannya meletakkan bandana di tanah di dekatnya. Luna mengendusnya secara menyeluruh sebelum mengizinkan Sarah meraihnya dengan tangan yang baik. "Terima kasih," bisik Sarah, sopan santun yang ditanamkan oleh neneknya muncul bahkan melalui rasa sakitnya. Jamie berdiri, melirik ke arah gengnya menghilang. Mereka akan berkumpul kembali beberapa blok jauhnya. "Kamu harus segera bergerak sebelum mereka kembali dengan rencana." Dia berhenti, tampak bergumul dengan sesuatu. "Ray punya anak yang salah, bukan? Kamu bukan Putri Elizabeth Carson." Sarah menggelengkan kepalanya, meringis saat gerakan itu mengguncang lengannya yang terluka. "Aku Sarah Johnson. Nenekku adalah Martha Johnson. Dia sekarat di rumah sakit Millfield." Secercah pengakuan melintas di wajah Jamie mendengar nama Martha Johnson, mantan pelatih militer itu. Dia melatih anjing untuk angkatan darat. Sarah menegaskan, wajahnya yang mudah menciut karena kesakitan dan kebingungan. "Bagaimana kamu tahu?" Ekspresi Jamie bergeser, sesuatu seperti rasa hormat bercampur dengan kekhawatiran. "Katakan saja reputasi nenekmu tersebar luas." Dia melangkah mundur, membuat pertunjukan memasang sepeda motornya untuk siapapun yang mungkin menonton. "Langsung ke rumah sakit, jangan berhenti untuk siapapun. Aku akan mencoba membuat Ray teralihkan, tetapi dia tidak akan membiarkan ini pergi dengan mudah." Sebelum Sarah bisa menanggapi, Jamie menyalakan mesinnya dan melaju pergi, diduga untuk bergabung kembali dengan gengnya, tetapi dengan setiap niat untuk menghubungi pawang polisinya pada kesempatan pertama. Situasi telah meningkat jauh melampaui apa yang diantisipasi oleh operasi penyamarannya. Tetapi ditinggalkan sendirian di taman yang tiba-tiba sunyi, Sarah berjuang untuk berdiri, merengek saat gerakannya mengirimkan gelombang rasa sakit segar melalui lengannya yang patah. Luna menempel di sisinya, menawarkan dukungan dan kenyamanan fisik. Anjing pelayan itu mendorongnya dengan lembut ke arah rumah sakit, memahami bahwa misi mereka sekarang menjadi lebih mendesak.
Anak baik, bisik Sarah, menarik kekuatan dari kehadiran Luna yang tak tergoyahkan. Kita perlu menemui nenek. Dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan Luna membimbingnya, Sarah memulai perjalanan sulit menuju rumah sakit Millfield, mendekap lengannya yang terluka dekat ke tubuhnya. Ransel dengan hadiah neneknya membebani bahunya, tetapi dia menolak untuk meninggalkannya. Awan gelap berkumpul di atas kepala, mencerminkan badai komplikasi yang berkembang di sekitar apa yang seharusnya menjadi kunjungan sederhana ke neneknya yang sekarat. Luna memimpin mereka menjauh dari jalan utama, tetap berpegang pada rute yang kurang dilalui yang akan meminimalkan kemungkinan pertemuan lain dengan pengendara motor. Indra anjing tetap dalam keadaan siaga tinggi, telinga berputar untuk menangkap suara pengejaran, hidung menguji udara untuk ancaman. Kadang-kadang dia akan berhenti dan melihat kembali ke Sarah, memeriksa kondisinya dengan mata cerdas yang tampaknya memahami jauh lebih banyak daripada yang seharusnya dipahami oleh hewan biasa. Dunia Sarah telah menyempit untuk meletakkan satu kaki di depan yang lain, setiap langkah membawa rasa sakit segar. Neneknya telah mengajarinya tentang ketahanan, tentang mendorong melalui kesulitan, tetapi ini menguji batas-batas tekadnya yang muda. Air mata bercampur keringat di wajahnya, tetapi dia terus bergerak, menarik keberanian dari kehadiran Luna yang teguh. Hampir sampai, katanya pada dirinya sendiri, saat mereka memotong melalui gang yang akan membawa mereka keluar tepat di belakang rumah sakit. Nenek membutuhkan kita. Luna, kita harus kuat. Anjing itu menyentuh tangannya dengan lembut sebagai tanggapan, seolah menyetujui sentimen itu. Bersama-sama, anak yang terluka dan pelindungnya yang luar biasa itu terus maju, tetapi tidak menyadari bahwa cobaan mereka baru saja dimulai, bahwa rumah sakit yang mereka cari sebagai tempat perlindungan akan segera menjadi tempat konfrontasi yang bahkan lebih berbahaya daripada yang baru saja mereka hindari. Di belakang mereka, beberapa tetes darah dari luka Ray menandai jejak mereka, jalan berwarna merah yang mengarah dari masa lalu ke masa depan, menghubungkan kehidupan dengan cara yang belum mereka pahami. Pintu otomatis dari pintu masuk gawat darurat rumah sakit regional Millfield terbuka dengan desisan pneumatik saat Sarah tersandung masuk, Luna dengan teguh di sisinya, lampu neon terang dari lingkungan steril itu sesaat membutakannya setelah redupnya badai yang mendekat di luar. Rasa sakit terpancar dari lengan patahnya dalam gelombang yang memuakkan, menyebabkan bintik-bintik hitam menari di tepi penglihatannya. Untuk sesaat dia berdiri terhuyung-huyung di pintu masuk, sosok kecilnya tidak menarik perhatian. Langsung di ruang gawat darurat yang sibuk. Tolong! Sarah mencoba berteriak, tetapi suaranya nyaris tidak terdengar seperti bisikan. Luna, merasakan kekuatan pengasuhnya yang memudar, mengeluarkan satu gonggongan otoritatif yang memotong kebisingan sekitar lobi rumah sakit seperti pisau. Kepala menoleh dan seorang perawat di meja resepsionis mendongak tajam, memperhatikan anjing pelayan berlumuran darah dan anak pucat yang terluka. Dalam sekejap, kita butuh bantuan di sini. Perawat itu berteriak, bergegas mengitari meja ke arah Sarah, anak dengan cedera traumatis, kemungkinan patah tulang. Lutut Sarah menekuk saat perawat itu mendekatinya, kekuatannya akhirnya habis. Sekarang setelah dia mencapai tempat yang relatif aman, hal terakhir yang dia lihat sebelum kehilangan kesadaran adalah Luna berdiri melindunginya, menolak untuk membiarkan bahkan staf medis mendekat tanpa penilaian yang cermat. Ketika Sarah sadar kembali, dia berbaring di ranjang perawatan, dokter dengan lembut memanipulasi lengannya yang terluka, sementara seorang perawat menyiapkan peralatan gips di dekatnya. Rasa sakit yang tajam telah mereda menjadi nyeri berdenyut yang menunjukkan bahwa dia telah diberi obat penghilang rasa sakit. Luna berbaring dengan posisi yang tepat di bawah tempat tidur, tidak terlihat oleh pengamatan kasual tetapi ditempatkan dengan sempurna untuk memantau semua orang yang memasuki ruangan. Dia ada di sana, kata dokter dengan ramah, memperhatikan kelopak mata Sarah yang berkedip-kedip. Kamu mengalami patah tulang yang cukup parah, nona muda. Saya Dr. Wilson. Bisakah kamu menyebutkan namamu? Sarah Johnson, bisiknya, lalu dengan tiba-tiba khawatir, Luna, di mana Luna? Anjingmu yang luar biasa ada tepat di bawah tempat tidur, Dr. Wilson meyakinkannya sambil menunjuk ke bawah. Kami tidak bisa memisahkan kalian berdua jika kami mencoba, para perawat memberitahuku. Dia menggeram pada siapapun yang menyarankan untuk membawanya ke ruang tunggu. Untungnya, kepala perawat kami mengenali hewan pelayan yang sah. Ketika dia melihat Luna, kelegaan membanjiri wajah Sarah. Dia seharusnya selalu bersamaku. Nenekku mengajarinya itu. Ekspresi dokter berubah halus saat menyebut nama Martha. Nenekmu adalah Martha Johnson di unit perawatan paliatif kami. Sarah mengangguk, meringis saat gerakannya mengubah posisinya. Aku harus menemuinya hari ini. Dokter menelepon dan berkata dia mungkin tidak. Suaranya pecah, tidak dapat menyelesaikan pikiran yang mengerikan itu.
Dr. Wilson bertukar pandang dengan perawat sebelum menjawab, "Mari kita pasang lengan ini dulu, lalu kita akan lihat tentang mengunjungi nenekmu." Nadanya mengandung netralitas hati-hati dari seseorang yang terbiasa menyampaikan berita sulit. "Bisakah kamu memberitahuku bagaimana ini terjadi?" Patah tulang spiral semacam ini biasanya tidak disebabkan oleh jatuh. Seorang pria meraih lenganku, Sarah menjelaskan, suaranya kecil tapi mantap. Dia mengira aku orang lain. Dia memelintirnya sampai patah. Luna melindungiku. Perawat itu berhenti menyiapkan bahan gips, matanya sedikit melebar. Wajah Dr. Wilson mengeras saat dia dengan lembut memeriksa pola memar di lengan Sarah, membenarkan ceritanya tentang cedera yang disengaja. "Begitu," katanya dengan hati-hati. "Dan di mana pria ini sekarang?" Luna menggigitnya, jawab Sarah dengan sederhana. "Dia melarikan diri dengan teman-teman motornya. Tapi dia bilang dia akan menemukan nenekku. Dia pikir nenekku tahu sesuatu." Ekspresi Dr. Wilson semakin gelap. "Perawat Jacobs, tolong hubungi keamanan dan minta mereka menempatkan seseorang di pintu kamar Nona Johnson di unit perawatan paliatif, lalu hubungi polisi." Dia berbalik ke arah Sarah, sikapnya lembut tapi serius. "Kami akan menjagamu dengan baik, Sarah, dan kami akan memastikan nenekmu juga aman." Saat Dr. Wilson selesai memasang lengannya dan perawat mulai memasang gips, pikiran Sarah melayang ke hadiah di ranselnya yang masih belum terkirim. "Ranselku," gumamnya. "Aku membawakan nenek hadiah. Ada di sini, sayang," perawat Jacobs meyakinkannya, mengambil ransel biru kecil dari lemari. Tidak ada yang diambil. Sarah sedikit rileks, meskipun kecemasan masih bergejolak di perutnya. Pentingnya memberikan hadiahnya kepada Martha sebelum terlambat terasa sangat besar. Seolah merasakan kesedihannya, Luna muncul dari bawah tempat tidur dan meletakkan kepalanya dengan lembut di tepi kasur. Mata coklat tertuju pada Sarah dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. "Anak baik," bisik Sarah, menggunakan tangannya yang baik untuk membelai kepala Luna. "Kita akan segera menemui nenek." Pada saat gips Sarah mengering, cangkang biru terang membungkus lengannya dari buku-buku jari hingga di atas siku. Dia telah menceritakan kisahnya beberapa kali, pertama kepada Dr. Wilson, kemudian kepada pekerja sosial rumah sakit dan akhirnya kepada petugas polisi berseragam yang mencatat dengan rinci dan berbicara ke radionya tentang pencarian geng tengkorak hitam. Sarah butuh istirahat, Dr. Wilson akhirnya turun tangan, mengantar yang lain keluar dari ruang perawatan, dan dia sudah sangat jelas ingin menemui neneknya. "Aku akan membawanya sendiri." Pekerja sosial ragu-ragu. Wali hukumnya saat ini tidak mampu. "Bukankah seharusnya kita menunggu perawat rumah tiba?" Keluarga Martha Johnson. Dr. Wilson menjawab dengan tegas, "Menurut pendapat medisku, kunjungan ini tidak bisa menunggu untuk kepentingan mereka berdua." Perjalanan lift ke lantai perawatan paliatif sunyi, kecuali desahan lembut Luna, yang tetap menempel di kaki Sarah. Dr. Wilson terus melirik anjing itu dengan campuran rasa ingin tahu dan hormat. "Nenekmu sering berbicara tentang Luna selama perawatannya," katanya akhirnya, saat lift naik, dia sangat bangga dengan program yang dia bantu kembangkan, mengatakan kalian berdua adalah kisah sukses terbesarnya. Sarah mendongak dengan terkejut. "Anda tahu tentang pelatihan Luna?" Dr. Wilson tersenyum lembut. "Nenekmu dan aku sering bercakap-cakap panjang selama sesi kemoterapinya. Martha Johnson bukan orang yang mengeluh tentang ketidaknyamanannya sendiri, jadi dia malah bercerita tentang pekerjaannya." Ekspresinya menjadi termenung. Dia pernah menyebutkan bahwa ada seseorang yang dia harap akan kembali ke dalam hidupnya sebelum akhir. "Aku bertanya-tanya apakah itu terkait dengan apa yang terjadi padamu hari ini." Pintu lift terbuka sebelum Sarah bisa menjawab, mengungkapkan lingkungan hening dari unit perawatan paliatif. Tidak seperti departemen gawat darurat yang ramai, lantai ini bergerak dengan kecepatan yang lebih tenang, dirancang untuk memberikan kedamaian dan martabat kepada pasien di hari-hari terakhir mereka. Seorang penjaga keamanan mengangguk hormat kepada Dr. Wilson saat mereka melewati pos perawat. "Kamar nenekmu ada di ujung sana," Dr. Wilson membimbingnya dengan lembut. "Dia sudah mencarimu sepanjang hari. Para perawat mengatakan dia menolak obat penghilang rasa sakitnya pagi ini, ingin tetap waspada sampai kamu tiba." Sarah menggenggam tali ranselnya dengan tangannya yang baik. Tiba-tiba gugup, Luna mendekat, menawarkan dukungan diam-diam saat mereka mendekati pintu yang bertuliskan Johnson M. "Aku harus memperingatkanmu," kata Dr. Wilson dengan lembut, "berhenti di luar pintu. Nenekmu telah berubah sejak terakhir kali kamu melihatnya. Kankernya telah berkembang secara signifikan. Dia jauh lebih lemah sekarang dan lebih kurus, tapi dia masih Martha, masih orang yang sama di dalam."
Sarah mengangguk dengan sungguh-sungguh. Nenek memberitahuku begitulah cara kerjanya. Tubuh menjadi sakit, tetapi orang tetap menjadi diri mereka sendiri sampai mereka pergi ke surga. Mata Dr. Wilson melembut mendengar kebijaksanaannya yang sederhana. Tepat sekali, siap masuk? Ketika Sarah melangkah ke kamar, kesan pertamanya adalah betapa kecilnya neneknya di ranjang rumah sakit, tenggelam oleh spray putih dan peralatan medis. Martha Johnson, yang dulunya memiliki kehadiran yang memerintah yang dapat membuat tentara berdiri tegak dengan sekali pandang, sekarang tampak rapuh, tubuhnya yang dulunya kuat menyusut menjadi tulang-tulang penting, tetapi matanya, mata biru tajam yang selalu melihat langsung melalui kepura-puraan, bersinar dengan pengakuan dan cinta ketika Sarah masuk. Itu gadis pemberaniku, bisik Martha, suaranya tipis tapi hangat. Tepat waktu, seperti biasa. Sarah bergegas ke sisi tempat tidur, air mata mengalir dengan bebas. Ini, Nenek, aku membawakanmu sesuatu. Dia dengan canggung menggerakkan ranselnya dengan satu tangan, berjuang untuk membukanya. Tatapan Martha menajam saat dia memperhatikan gips itu. Apa yang terjadi dengan lenganmu, sayang? Sebelum Sarah bisa menjawab, Luna mendekati tempat tidur, meletakkan kaki depannya dengan hati-hati di tepi untuk membawa dirinya sejajar dengan mata Martha. Tangan keriput wanita tua itu terulur untuk membelai kepala anjing itu, gerakan yang sama familiar seperti bernapas. Rompi Luna ada darahnya, Martha mengamati dengan ketelitian militer yang terlihat jelas dalam penilaiannya, meskipun kondisinya lemah. Dan itu bukan darah Sarah. Lapor, Luna. Yang membuat Dr. Wilson kagum, anjing itu menanggapi dengan serangkaian vokalisasi lembut yang terdengar seperti komunikasi. Martha mendengarkan dengan seksama, ekspresinya menjadi serius. Begitu, katanya akhirnya, mengalihkan perhatiannya kembali ke Sarah, kamu diserang. Luna membelamu. Itu bukan pertanyaan tetapi pernyataan fakta yang dipahami. Sarah mengangguk, bibir bawahnya bergetar. Seorang pria dengan sepeda motor. Dia mengira aku orang lain. Dia bilang namanya Ray dan dia mencari orang bernama Carson. Dia bilang mereka melakukan sesuatu yang buruk pada saudaranya. Perubahan ekspresi Martha halus tetapi tidak salah lagi. Penegangan di sekitar mata, keheningan tiba-tiba yang berbicara banyak. Dr. Wilson, mengamati dari dekat pintu, mengamati transformasi itu dengan minat profesional, mencatat bagaimana wanita yang sekarat itu tiba-tiba tampak lebih hadir, lebih fokus. Raymond Thompson, kata Martha pelan, pandangannya beralih ke koleksi foto di meja samping tempat tidurnya. Aku bertanya-tanya apakah dia akan menemukan kita akhirnya. Sarah mengikuti pandangan neneknya ke foto-foto itu, banyak diantaranya yang telah dia lihat sepanjang hidupnya. Orang tuanya berseragam, kakek neneknya di acara-acara militer, bahkan foto-foto sekolahnya sendiri. Tetapi ada satu foto, sebagian tersembunyi di balik yang lain, yang menarik perhatiannya. Dengan hati-hati dia mengambilnya, mempelajari gambar yang tidak dikenalnya. Foto itu menunjukkan Martha yang jauh lebih muda dengan pakaian militer, berdiri dengan bangga di antara dua tentara muda. Salah satunya langsung dikenali sebagai ayah Sarah, David Johnson, tetapi yang lainnya, seorang pria tinggi, lebar dengan janggut dan mata biru sedingin es yang familiar, adalah orang asing bagi Sarah, namun entah bagaimana tidak sepenuhnya asing. Nenek, bisik Sarah, kebingungan terlihat jelas dalam suaranya. Siapa pria ini bersamamu dan ayah? Martha menghela napas dalam-dalam, suara itu berderak sedikit di dadanya. Itu Raymond Thompson. Sebelum semuanya menjadi salah, ketika dia masih saudara yang ayahmu pilih untuk dirinya sendiri. Matanya yang lelah bertemu dengan Dr. Wilson. Dokter, apakah Anda keberatan memberi kami waktu beberapa menit sendirian? Kami punya beberapa sejarah keluarga untuk dibahas. Dr. Wilson mengangguk penuh pengertian. Tentu saja, aku akan berada tepat di luar jika kamu membutuhkan sesuatu. Dia melangkah keluar dengan tenang, menutup pintu di belakangnya. Martha menepuk tepi tempat tidurnya, mengundang Sarah untuk duduk lebih dekat. Luna tetap waspada di sisi tempat tidur, posturnya menunjukkan bahwa dia merasakan pentingnya percakapan ini. Sarah, ada hal-hal yang seharusnya aku ceritakan lebih cepat. Martha mulai, suaranya semakin kuat karena kebutuhan, tentang ayahmu, tentang Ray, dan tentang mengapa Luna ditugaskan kepadamu. Secara khusus, keluarga Carson yang disebutkan Ray terhubung dengan masa lalu kita dengan cara yang rumit dan menyakitkan. Aku pikir kita sudah meninggalkan semua itu, tetapi tampaknya beberapa cerita menolak untuk berakhir sampai diceritakan dengan benar. Di luar kamar rumah sakit, Dr. Wilson membuat catatan di catatan Sarah,
menambahkan detail tentang lukanya dan kondisi emosionalnya. Saat dia menulis, seorang perawat mendekat dengan ekspresi khawatir. "Dokter, keamanan baru saja menelepon. Ada seorang pria di lobi yang menanyakan tentang Martha Johnson, seorang pria besar dengan lengan diperban dan jaket motor. Keamanan menahannya, tetapi dia menjadi mendesak." Pena Dr. Wilson berhenti di tengah kalimat. "Segera beritahu polisi dan pastikan ruangan itu tetap aman, tidak ada pengunjung kecuali staf medis yang terverifikasi." Tatapannya tertuju pada pintu tertutup di belakangnya, di mana seorang wanita tua berlomba melawan waktu untuk berbagi rahasia yang telah lama terkubur, sementara di luar rahasia yang sama itu mencari resolusi yang kejam. Di kamar Martha, dikelilingi oleh bunyi bip peralatan pemantau yang tenang, nenek dan cucu perempuan berkerumun bersama saat masa lalu terungkap di antara mereka. Setiap wahyu mengubah pemahaman Sarah tentang dirinya sendiri dan warisan yang dia bawa. Luna berdiri berjaga-jaga, telinganya tegak ke arah pintu, merasakan pendekatan bahaya, baik yang langsung maupun yang diwarisi, bahaya yang akan segera berkumpul di lorong-lorong steril rumah sakit Millfield. Ketukan mendesak mengganggu wahyu Martha. Suara itu, tajam dan otoritatif, terdengar di pintu kamar rumah sakit. Sarah tersentak, menggenggam tangan neneknya lebih erat, sementara Luna segera memposisikan dirinya di antara pintu dan tempat tidur, bulu kuduknya terangkat. Dr. Wilson masuk dengan cepat, sikapnya yang biasanya tenang digantikan oleh urgensi yang terkendali. "Kita perlu memindahkan kalian berdua segera," dia mengumumkan, sudah memutuskan peralatan pemantau non-esensial Martha dengan efisiensi yang terlatih. Raymond Thompson ada di gedung bersama setidaknya 3 anggota geng lainnya. Keamanan telah memperlambat mereka, tetapi mereka telah membuat ancaman dan kebijakan rumah sakit mengharuskan kita untuk memindahkan pasien yang rentan. Ekspresi Martha tetap tenang meskipun berita yang mengkhawatirkan itu. "Berapa banyak waktu yang kita miliki, dokter?" "Paling banyak beberapa menit. Mereka sedang naik dari lantai dasar." Dr. Wilson menunjuk seorang perawat yang muncul dengan kursi roda. "Kami memindahkanmu ke sayap aman di onkologi. Aksesnya terbatas dan keamanannya khusus." Martha menggelengkan kepalanya dengan tegas. "Itu tidak akan berhasil. Raymond adalah pasukan khusus sebelum diberhentikan. Keamanan rumah sakit tidak akan menghentikannya begitu dia memutuskan." Bujukan gagal. Matanya menemukan Sarah, berkomunikasi dalam tekad diam. "Kita butuh opsi lain." Sarah menggenggam ranselnya ke dadanya, hadiah untuk neneknya masih belum terkirim. "Luna bisa melindungi kita," dia menawarkan dengan suara muda, mantap, meskipun ketakutannya. Dia menghentikannya sebelum Dr. Wilson mengalihkan pandangannya ke anjing pelayan itu, memperhatikan fokus cerdas dalam sikap hewan itu. "Anjingmu luar biasa, Sarah, tetapi kita berbicara tentang banyak pria bersenjata di rumah sakit yang penuh dengan pasien rentan. Kita perlu mengikuti protokol." Bunyi klik tiba-tiba dari kunci jendela kamar membuat mereka semua berbalik. Jamie Wilson, masih mengenakan jaket kulitnya yang dihiasi dengan lencana tengkorak hitam, sedang membuka jendela dari langkan sempit di luar. Luna menggeram, maju ke arah ancaman baru ini, tetapi perintah tajam Martha menghentikannya. "Tahan, Luna," Martha memerintah, suaranya sesaat mendapatkan kembali otoritas militernya sebelumnya. "Dia bukan musuh." Jamie mengayunkan kakinya melewati ambang jendela, masuk dengan gerakan terkendali dari seseorang yang terbiasa dengan operasi rahasia. Ray sudah menutupi seluruh pintu masuk utama, dia melaporkan, berbicara langsung kepada Martha seolah-olah mereka sudah akrab. 4 pria, mungkin bersenjata. Dia tidak waras. Anjing itu sudah melukainya dan dia menolak perawatan medis. Dia berjalan dengan amarah dan obat penghilang rasa sakit. Dr. Wilson bergerak melindungi Sarah. "Siapa kamu? Bagaimana kamu bisa naik ke jendela lantai 3? Dia seorang petugas polisi," Martha menjawab sebelum Jamie dapat berbicara, "menyamar di geng Ray, dan dia juga mantan muridku." Dia berbicara kepada Jamie secara langsung, "Sudah berapa lama kamu menyusup ke tengkorak hitam, Detektif Wilson?" 11 bulan, jawab Jamie, melepas sarung tangan kulitnya untuk mengungkapkan bekas luka yang memudar di telapak tangannya yang cocok dengan bekas luka yang terlihat di tangan kanan Martha. Cukup lama untuk mengetahui obsesi Ray untuk menemukan Carson telah sepenuhnya menguasai dirinya. Tapi aku tidak pernah menyangka dia akan melacakmu atau mengira Sarah sebagai putri Elizabeth Carson. Mata Sarah membesar mendengar pertukaran ini, potongan-potongan dari cerita neneknya yang terputus mulai terhubung. "Kamu mengenalnya, Nenek, seperti kamu mengenal pria di foto itu, orang yang menyakitiku."
Tatapan Martha melembut saat dia melihat cucunya. Jamie adalah salah satu trainee terakhirku sebelum aku pensiun dari program K9. Dia datang mengunjungiku bulan lalu ketika dia mengetahui aku sakit. Dia berbalik ke Jamie, apakah Ray tahu tentang identitas aslimu? Jamie menggelengkan kepalanya. Syamarku masih utuh, tetapi itu tidak akan menjadi masalah jika dia menemukan kita di sini. Ray di luar akal sehat sekarang. Melihat pelatihan polisi Luna mendorongnya melewati batas, mengkonfirmasi setiap teori paranoid yang dia sembunyikan tentang konspirasi pemerintah seputar kasus Carson. Dr. Wilson, yang telah memantau lorong melalui jendela kecil di pintu, berbalik ke kamar. Keamanan terlibat dengan seseorang di lift. Kita kehabisan waktu untuk berdiskusi. Kita perlu pindah sekarang. Koridor layanan, saran Jamie, sudah bergerak menuju pintu. Lantai ini terhubung ke sayap administrasi melalui ruang istirahat staf. Pengawasan lebih sedikit warga sipil. Martha mengangguk setuju. Tangannya yang lemah menggenggam tangan Sarah yang baik dengan kekuatan yang mengejutkan. Sarah mendengarkan dengan saksama. Luna akan mematuhi perintah Jamie jika perlu. Aku melatih mereka berdua, matanya, meskipun mendung karena kesakitan, terbakar dengan intensitas. Apapun yang terjadi, tetaplah bersama Luna dan Jamie, berjanjilah padaku. Tapi nenek, kamu ikut juga, Sarah memprotes, air mata mengancam lagi. Senyum wanita tua itu lembut tetapi tegas. Tentu saja, sayang, tetapi tulang-tulang tua ini bergerak lambat dan aku ingin memastikan kamu mengerti apa yang penting. Dr. Wilson membantu Martha ke kursi roda sementara Jamie memeriksa lorong. Aman untuk saat ini, lapornya, tetapi aku mendengar keributan dari pos perawat utama. Orang-orang Ray menciptakan gangguan. Luna berjalan ke pintu, posturnya waspada tetapi terkendali, menunggu perintah. Sarah menggenggam ranselnya lebih erat, tidak mau meninggalkan hadiah neneknya. Meskipun ada bahaya, dengan Jamie memimpin dan Dr. Wilson mendorong kursi roda Martha, prosesi kecil mereka menyelinap ke lorong, bergerak cepat menuju pintu masuk layanan di ujung sana. Mereka hampir mencapai pintu ayun ketika lift di ujung koridor berdering dengan lembut. Semua membeku saat pintu meluncur terbuka untuk mengungkapkan Raymond Thompson. Tubuhnya yang besar memenuhi ambang pintu lift, lengannya yang terluka diperban tetapi jelas menyebabkan dia sakit. Matanya, dingin dan penuh perhitungan, memindai lorong sampai mereka terkunci pada kelompok kecil mereka. Martha Johnson, dia memanggil, suaranya membawa ketenangan berbahaya dari predator yang akhirnya menyudutkan mangsanya. Sudah lama, 20 tahun, 25, tidak cukup lama untuk melupakan apa yang dilakukan anak emasmu pada keluargaku. Martha menegakkan diri di kursi rodanya, martabat terlihat jelas di setiap garis tubuhnya yang lemah. Raymond, aku dengar kamu masih menanyaiku, masih menyalahkan orang lain atas pilihan Alec. Ekspresi Ray menjadi gelap saat menyebut nama itu. Saudaraku tidak membuat pilihan. Dia dijebak oleh anak emasmu dan wanita Carson. Tatapannya beralih ke Sarah, berdiri melindungi dekat neneknya. Dan sekarang kamu melindungi keturunan mereka, melatih anjing penyerang untuk melindungi rahasiamu. Luna menggeram rendah di tenggorokannya, merasakan ketegangan yang meningkat. Jamie telah memposisikan dirinya sedikit ke samping, satu tangan di bawah jaketnya, tempat Sarah menduga senjata disembunyikan. Dr. Wilson tetap di belakang kursi roda Martha, wajahnya pucat tetapi bertekad. Pintu layanan, kata Martha dengan tenang kepada Jamie, matanya tidak pernah meninggalkan Ray. Keluarkan Sarah sekarang. Tidak ada yang pergi kemanapun, Ray balas, mengeluarkan pisau berburu dari ikat pinggangnya, bilahnya menangkap lampu neon. Tidak sampai aku mendapat jawaban tentang di mana Thomas Carson bersembunyi. Sudah 25 tahun aku memburunya dan sekarang aku menemukanmu melatih anjing untuk melindungi garis keturunannya. Sarah, bingung dan ketakutan, tetapi mengumpulkan keberanian dari kehadiran Luna yang stabil, melangkah maju sedikit. Aku bukan Carson, aku Sarah Johnson. Ayahku adalah David Johnson. Dia meninggal bersama ibuku di Afghanistan. Tawa pahit Ray tidak mengandung humor. Nenekmu mengajarimu garis-garismu dengan baik, nak. Tapi aku melihat kemiripan keluarga saat aku menatapmu. Kamu memiliki wajah Elizabeth, wanita yang membantu Thomas Carson membunuh saudaraku dan menghilang dengan jutaan intelijen curian. Suara Martha memotong ocehannya dengan kekuatan yang mengejutkan. Raymond, lihat dia, lihat benar-benar, dia berumur 7 tahun. Garis waktu tidak sesuai.
Putri Elizabeth Carson seharusnya berumur 17 tahun sekarang. Keraguan melintas di wajah Ray, dengan cepat digantikan oleh kepastian yang diperbarui. Kalau begitu dia cucu Carson. Bagaimanapun, dia tiketku untuk menemukannya. Dia maju selangkah, pisau masih terulur. Aku telah mengorbankan segalanya untuk menemukan Thomas Carson. Karierku, masa depanku, keluargaku, segalanya. Jamie bergerak sedikit, menarik perhatian Ray. Pikirkan tentang ini, Ray. Rumah sakit penuh dengan polisi. Kamu sudah menembak siapapun yang lain. Tidak ada jalan untuk pergi. Tidak pernah ada jalan untuk pergi, jawab Ray, suaranya berongga, tidak sejak hari mereka menemukan Alec dengan peluru di kepalanya dan sidik jari Thomas Carson di pistol. Tatapannya kembali ke Martha. Anak emasmu menjebak saudaraku untuk menutupi kejahatannya sendiri, lalu menghilang dengan pacarnya yang hamil dan intelijen rahasia yang mereka curi. Mata Sarah membesar mendengar tuduhan ini, tatapannya melesat ke wajah neneknya untuk penolakan. Sebaliknya, dia hanya melihat kesedihan dan kepasrahan dalam ekspresi Martha. Raymond, kata Martha pelan, kamu sudah mengejar hantu selama 25 tahun. Thomas Carson sudah tidak ada. Elizabeth sudah tidak ada. Kebenaran apapun yang kamu cari mati bersamanya. Dia memberi isyarat lemah ke arah suara langkah kaki yang mendekat. Dan sekarang kamu telah membawa dendamu ke lantai anak-anak di rumah sakit umum. Ini bukan siapa kamu dulu. Cengkeraman Ray pada pisau itu mengencang saat dia melirik ke belakang, sadar bahwa waktunya hampir habis. Di mana Carson bersembunyi? Katakan itu padaku dan aku akan menghilang. Tidak ada yang terluka. Dia tidak bersembunyi dimanapun, jawab Martha, kelelahan terlihat jelas dalam suaranya. Dia berada di Pemakaman Nasional Arlington, bagian 60, plot 8219. Sudah 12 tahun. Wahyu itu mendarat seperti pukulan fisik, menyebabkan Ray goyah. Kamu berbohong. Periksa catatannya, tantang Martha. Obsesimu telah membutakanmu terhadap kebenaran. Raymond, Thomas Carson tidak pernah membunuh saudaramu. Dia tidak pernah mencuri intelijen rahasia. Dia menyamar menyelidiki korupsi yang sama yang telah ditemukan Alec. Suaranya melembut. Alec menemukan bukti yang melibatkan pejabat tingkat tinggi dalam menjual rahasia militer. Dia menghubungi Thomas untuk meminta bantuan. Mereka berdua menjadi sasaran. Setelah itu, Ray berdiri membeku, pisau sekarang tergantung lemas di sisinya saat Martha melanjutkan. Thomas dan Elizabeth masuk ke perlindungan saksi setelah percobaan pembunuhan terhadap hidup mereka, percobaan yang sama yang membunuh saudaramu. Mereka tidak menjebak Alec, mereka mencoba melindunginya dan mereka menghabiskan sisa hidup mereka melihat ke belakang sampai kanker mengambil Thomas dan kecelakaan mobil mengambil Elizabeth 4 tahun kemudian. Suara keamanan yang mendekat semakin keras, tetapi Ray tampaknya tidak mendengarnya. Seluruh keberadaannya terfokus pada kata-kata Martha. Tidak, bisiknya. Tidak, bukan itu buktinya. Semua menunjuk ke Carson. Atasanku mengkonfirmasinya. Atasanmu adalah orang-orang yang menjual rahasia, jawab Martha lembut. Mereka menggunakanmu, Raymond, menggunakan kesedihan dan amarahmu untuk memburu satu-satunya saksi yang bisa mengungkap mereka. Dia menunjuk ke arah Sarah. Anak ini tidak ada hubungannya dengan semua ini. Dia cucu laki-lakiku. David bahkan tidak pernah bertemu Thomas Carson. Tatapan Ray beralih ke Sarah, lalu ke Luna, lalu kembali ke Martha. Emosi yang bertentangan berkecamuk di wajahnya. Keraguan, amarah, ketidakpercayaan dan, di bawah itu semua, gejolak pertama dari kesadaran yang mengerikan. Jika apa yang kamu katakan itu benar, maka aku telah menghabiskan separuh hidupku untuk memburu orang-orang yang tidak bersalah, menjadi monster yang aku pikir aku kejar. Suara langkah kaki yang berlari semakin keras saat keamanan dan polisi rumah sakit mendekat. Dari kedua ujung koridor, anggota geng Ray tidak terlihat, tampaknya telah meninggalkan pemimpin mereka. Ketika situasinya meningkat di luar intimidasi sederhana, itu sudah berakhir, Raymond, kata Martha pelan. Sudah lama sekali. Tetapi Ray tidak mendengarkan lagi. Matanya tertuju pada foto berbingkai yang terlihat di ransel yang sebagian terbuka. Sarah menggenggam erat foto yang sama dari meja samping tempat tidur Martha, yang memperlihatkan Martha muda bersama David B. Johnson dan Raymond Thompson mengenakan seragam militer, saling merangkul. David Ray berbisik, kesadaran akhirnya muncul. Putramu adalah David Johnson,
teman satu reguku dari pasukan khusus. Pandangannya beralih ke wajah Sarah, kini melihatnya dengan lebih jelas. Ini gadisnya Davi kecil, yang dulu sering dia tunjukkan fotonya pada kami. Martha mengangguk, air mata membasahi matanya yang lelah. Putraku sering menceritakan tentangmu. Arye memanggilmu saudara yang tidak pernah dia miliki. Dia pasti sudah menghubungimu setelah penugasannya, tapi saat itu kamu sudah menghilang dalam obsesimu. Tim keamanan berbelok di sudut, senjata terhunus, berteriak agar Ray menjatuhkan pisaunya dan berlutut di tanah. Waktu terasa melambat saat berbagai kesadaran menghantam kesadaran Ray, 25 tahun kepastian runtuh. Dalam sekejap, pisau terlepas dari jari-jarinya, bergemerincing ke lantai saat lututnya menekuk. Apa yang telah kulakukan? Bisiknya, suaranya pecah. Ya Tuhan! Menjadi apakah aku ini? Saat personel keamanan bergegas maju untuk menangkapnya, Ray tidak melakukan perlawanan. Matanya tertuju pada Sarah dengan campuran kengerian dan kesadaran yang baru muncul. Kamu memiliki matanya, gumamnya. Mata David. Bagaimana bisa aku tidak menyadarinya? Martha mengulurkan tangan lemah ke arah Arye saat dia diborgol, ujung jari mereka hampir bersentuhan melintasi jurang tahun dan kesalahpahaman. Beberapa kebenaran terlalu menyakitkan untuk dilihat dengan jelas, Raymond, bahkan ketika kebenaran itu ada tepat di depan kita. Luna menempel erat pada sisi Sarah saat anak itu menyaksikan, bingung dan ketakutan oleh emosi kompleks yang terjadi di hadapannya. Kehadiran anjing yang stabil menahannya di tengah kekacauan Wahyu yang terlalu dewasa untuk pemahamannya yang penuh. Yang dia pahami dengan pasti adalah bahwa pria marah yang telah menyakitinya sekarang tampak hancur sendiri dan bahwa neneknya, meskipun sakit, entah bagaimana berada di pusat badai yang telah lama terkubur ini. Raungan alarm yang tiba-tiba memecah kebuntuan di tenda. Lampu darurat mulai berdenyut di sepanjang langit-langit koridor, menciptakan bayangan bergantian dan pencahayaan yang keras di wajah-wajah yang berkumpul. Pengumuman di seluruh rumah sakit bergema melalui pengeras suara. Kode perak, lantai 3. Seluruh personel segera laksanakan prosedur penguncian. Ini bukan latihan. Wajah Dr. Wilson pucat pasi. Kode perak, penyerang aktif, jelasnya. Keamanan awalnya melaporkan hanya 4 anggota geng, tetapi pasti ada lebih banyak. Pandangannya beralih ke Ray, sekarang diborgol dan berlutut di lantai di bawah penjagaan. Berapa banyak orang yang kamu bawa ke rumah sakitku? Sebelum Ray dapat menjawab, pintu ganda di ujung koridor terbuka dengan keras. 3 sosok berpakaian kulit menyerbu masuk, wajah mereka adalah topeng kemarahan dan keputusasaan. Tidak seperti pendekatan Ray yang diperhitungkan, orang-orang ini bergerak dengan energi sembrono seperti binatang yang terpojok, mengacungkan senjata darurat, sebuah tiang infus yang rusak, alat pemadam kebakaran, bahkan nampan bedah dengan instrumen yang tersebar berkilauan berbahaya. Bos, kami akan mengeluarkanmu, teriak yang terbesar dari ketiga orang itu, seorang pria gemuk dengan kepala yang dicukur dan leher bertato. Matanya menunjukkan kebingungan saat melihat Ray diborgol dan tidak melawan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bangun. Personel keamanan yang telah menahan Ray berbalik, menghunus senjata mereka dan meneriakkan perintah yang diabaikan. Dalam kekacauan itu, Jaimie melangkah maju, memposisikan dirinya di antara anggota geng yang mendekat dan kelompok rentan di belakangnya. Tangannya bergerak di bawah jaketnya, muncul dengan pistol dan lencana yang dikeluarkan polisi. Polisi, jatuhkan senjata kalian dan mundur. Suara Jaimie membawa otoritas penegak hukum yang tak salah lagi, untuk sesaat membekukan orang-orang yang maju. Pemimpin kalian dalam tahanan. Gedung ini dikelilingi dan kalian akan membuat situasi yang sangat buruk menjadi lebih buruk. Wahyu identitas asli Jaimie tampak mengejutkan anggota geng. Keraguan sesaat mereka memberi Dr. Wilson kesempatan untuk mengarahkan kursi roda Martha ke arah pintu masuk layanan, memberi isyarat mendesak agar Sarah mengikutinya. Luna tetap berdiri tegak. Tubuhnya diarahkan untuk melindungi baik Sarah maupun jalur mundur. Kamu seorang polisi? Ketidakpercayaan dalam suara pria bertato itu dengan cepat berubah menjadi kemarahan. Seorang polisi? Pandangannya menyapu dari Jaimie ke Ray, menafsirkan sikap pemimpinnya yang tenang sebagai pengkhianatan. Kamu menjual kami, Arye. Setelah semuanya, Ray mendongak, perlahan, beban dendam yang salah arah selama beberapa dekade tampak jelas di wajahnya. Mundur, Carter, ini sudah berakhir. Semuanya. Suaranya membawa kepasrahan kosong dari seorang pria yang terbangun dari mimpi buruk yang panjang dan merusak. Aku salah tentang segalanya. Tetapi Carter tidak mendengarkan.
Matanya tertuju pada Sarah yang berdiri ketakutan di samping kursi roda neneknya. Itu anak dengan anjing penyerang itu, gerutunya dengan marah, anjing yang hampir merobek lenganmu, Ray. Aku tidak peduli kesepakatan apa yang kamu buat, aku tidak akan pergi sampai anak kecil itu membayar atas apa yang dilakukan anjingnya. Ancaman kasar terhadap seorang anak itu menerobos kepasrahan Ray. Terlepas dari borgolnya, dia terhuyung-huyung berdiri, menempatkan dirinya di antara mantan anggota gengnya dan Sarah. Jangan berani menyentuhnya, dia memperingatkan, suaranya mendapatkan kembali sebagian dari kehadiran komandonya sebelumnya. Dia putri David Johnson, teman satu reguku. Kebingungan melintas di wajah Carter, tetapi hanya sesaat, sebelum mengeras kembali menjadi amarah. Aku tidak peduli anak siapa dia. Anjing itu mengambil sebagian dari dirimu dan sekarang kita akan mendapatkannya. Bentakan tajam dari tembakan peringatan Jaimie memotong ancaman Carter, peluru itu menancap tanpa bahaya di langit-langit. Tembakan berikutnya tidak akan meleset, Jaimie menyatakan dengan datar, berlutut di tanah, tangan di belakang kepala. Sekarang. Untuk sesaat, tampaknya konfrontasi itu akan berakhir, dengan Carter dan rekannya perlahan-lahan menurunkan senjata darurat mereka, personel keamanan bergerak masuk untuk mengambil kendali. Tetapi kemudian anggota geng keempat, yang telah menyelinap tanpa disadari melalui kamar pasien selama keributan, muncul tiba-tiba dari pintu samping, tepat di belakang kursi roda Martha. Jangan ada yang bergerak, teriaknya, menempelkan pisau bedah ke tenggorokan Martha, tangan lainnya mencengkeram bagian belakang kursi rodanya. Siapapun mencoba apapun dan wanita tua itu akan mati. Ancaman tiba-tiba itu membekukan semua orang di tempat. Jeritan ketakutan Sarah bergema di koridor saat Luna menggeram dalam dadanya. Pelatihan tempur berperang dengan kebutuhan untuk melindungi baik biaya utamanya maupun wanita tua tercinta yang telah melatihnya. Lepaskan dia, perintah Ray, suaranya tegang karena urgensi. Dia toh akan segera meninggal. Kamu tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Diam, pengkhianat, DKI meludah, menekan pisau bedah lebih dekat ke kulit Martha yang tipis, setetes kecil darah muncul di bawah ujung pisau. Aku ingin jalan aman keluar dari sini. Aku dan teman-teman akan membawa wanita kursi roda sebagai jaminan. Martha tetap tenang, matanya menemukan mata Sarah di seberang ruang di antara mereka. Tidak apa-apa, sayang, katanya dengan lembut, suaranya tenang, meskipun ada pisau di tenggorokannya. Ingat apa yang aku katakan padamu, Luna akan melindungimu. Peralatan pemantauan rumah sakit terus berbunyi stabil dari kamar Martha, ritme biasa, kontrapung tajam untuk drama hidup dan mati yang terjadi di koridor. Dr. Wilson berdiri tak bergerak, pelatihan medis dan kasih sayang manusia berperang di wajahnya saat dia menyaksikan darah menetes di leher pasiennya. Tidak seorang pun perlu mati hari ini, kata Jaimie dengan tenang, senjatanya masih terangkat, tetapi perhatiannya sekarang terbagi di antara banyak ancaman. Ada anak-anak di lantai ini, pasien tidak bersalah. Pikirkan tentang apa yang kamu lakukan. Mata DKI bergerak gugup antara pistol Jaimie dan pintu lift. Aku tidak akan masuk penjara. Desaknya, suaranya meninggi dengan putus asa. Bukan untuk obsesi Rie, bukan untuk semua ini. Ray meronta melawan borgolnya, melangkah lebih dekat, meskipun petugas keamanan berusaha menahannya. Martha tidak ada hubungannya dengan semua ini. DKI, ini semua aku, kesalahanku, perang salibku. Kamu ingin menyakiti seseorang, sakiti aku. Tawaran itu tergantung di udara, pengorbanan tulus dari seorang pria yang, beberapa menit sebelumnya, telah dilahap oleh pikiran tentang balas dendam. Sesuatu dalam suara Ray, mungkin penyesalan otentik atau gema tentara terhormat yang pernah dia, tampaknya mencapai DKI, yang cengkeramannya pada pisau bedah sedikit goyah. Itu adalah pembukaan yang telah ditunggu-tunggu oleh Luna. Dengan ledakan kecepatan yang mengkhianati penampilan Golden Retriever-nya, anjing layanan meluncur ke depan, lintasannya dihitung dengan tepat untuk menjauhkan lengan DKI dari tenggorokan Martha tanpa melukai wanita yang lemah itu. Rahangnya mencengkeram pergelangan tangannya, tekanannya terkontrol tetapi menyakitkan, memaksanya untuk menjatuhkan pisau bedah dengan lolongan kesakitan. Kekacauan meletus saat Jaimie dan petugas keamanan bergerak untuk menaklukkan Carter dan anggota geng lainnya. Dr. Wilson bergegas ke sisi Martha, menilai luka dangkal di lehernya. Sarah berlari maju, putus asa untuk mencapai neneknya, meskipun ada bahaya. Dan kemudian, di tengah teriakan dan perjuangan, salah satu alarm pemantauan dari kamar Martha mengubah nada dari bunyi bip stabil fungsi normal menjadi peringatan berkelanjutan tentang kegagalan kritis. Kepala Dr. Wilson tersentak, naluri profesional mengesampingkan segalanya yang lain.
Monitor jantungnya, katanya tajam, sudah bergerak menuju kamar, dia sekarat. Perkelahian berhenti tiba-tiba, semua mata beralih ke Martha. Wanita tua itu duduk tak bergerak di kursi rodanya, mata tertutup, kepala sedikit miring, seolah mendengarkan musik yang jauh. Aliran darah tipis di lehernya sudah berhenti, luka kecil, tidak signifikan dibandingkan dengan pertempuran internal yang dialami tubuhnya. Nenek. Suara Sarah kecil, ketakutan saat dia mencapai sisi neneknya. Nenek, bangun. Luna merengek pelan, melepaskan DKI yang benar-benar ditaklukkan untuk melangkah kembali ke Martha, menyodok tangan wanita tua yang lemas itu dengan hidungnya. Perilaku anjing itu menyampaikan apa yang enggan disuarakan oleh orang dewasa. Sesuatu yang mendasar telah berubah. Dr. Wilson dengan lembut mengarahkan kursi roda kembali ke kamar Martha di mana alarm jantung terus berbunyi dengan nada yang tidak menyenangkan. Staf medis bergegas masuk mendorong kereta darurat, profesionalisme mendesak mereka, kontras yang mencolok dengan kekerasan yang mendahului kedatangan mereka. Sarah mencoba mengikuti, tetapi Jamie menahannya dengan lembut, Luna menempel di kakinya untuk mendukungnya. Biarkan mereka bekerja, Sarah, gumam Jamie, suaranya baik tetapi tegas. Mereka akan melakukan semua yang mereka bisa. Ray menyaksikan dari ambang pintu, tangannya yang diborgol tergantung tak berdaya di sisinya. Wajahnya, sebuah studi, dan kengerian yang baru muncul pada apa yang akhirnya membusuk dari dendamnya selama 25 tahun. Ini salahku, bisiknya, kata-kata itu nyaris tidak terdengar. Semuanya, menitku, meregang menjadi keabadian saat tim medis bekerja. Suara mereka tenang tetapi mendesak. Di balik pintu yang tertutup sebagian, Sarah berdiri membeku di koridor, lengannya yang diperban melingkar di dadanya, tangan lainnya terkubur di bulu Luna. Anjing itu tetap tabah di sisinya, mata ambernya tertuju pada pintu kamar rumah sakit, seolah menginginkan pelatih tercintanya untuk berjalan melewatinya. Ketika Dr. Wilson akhirnya muncul, wajahnya menceritakan kisahnya. Sebelum dia berbicara, dia berlutut di hadapan Sarah, matanya lembut tetapi langsung. Aku sangat menyesal, Sarah. Jantung nenekmu tidak tahan dengan tekanan. Kami melakukan semua yang kami bisa, tetapi dia sudah pergi. Kata-kata itu tanpa tergantung di udara, mustahil untuk diserap. Sarah berdiri tak bergerak, pikirannya yang masih muda berjuang untuk memproses finalitas kematian. Kemudian, dengan isak tangis yang memilukan, dia melewati Dr. Wilson dan berlari ke kamar, Luna di belakangnya. Martha berbaring dengan tenang di ranjang rumah sakit, peralatan medis sekarang sunyi, wajahnya tenang, seolah dia baru saja memutuskan bahwa sudah waktunya untuk beristirahat. Tabung dan kabel telah dilepas, hanya menyisakan wanita lemah yang telah menjadi pusat dunia Sarah sejak kematian orang tuanya. Nenek, bisik Sarah, memanjat dengan canggung ke tempat tidur dengan satu lengannya yang baik. Aku tidak sempat memberimu hadiahmu. Dia meletakkan kepalanya di dada Martha di mana tidak ada detak jantung yang menjawab. Aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal. Luna melompat di samping mereka, menetap melindungi di sebelah Sarah, tubuhnya yang hangat memberikan kenyamanan di mana kata-kata manusia akan gagal. Di ambang pintu, Ray Thompson menyaksikan borgol yang terlupakan. Saat konsekuensi dari misi sesat hidupnya terjadi dalam kesedihan seorang gadis berusia 7 tahun. Dan untuk pertama kalinya dalam 25 tahun, dia menangis tanpa menahan diri, berduka tidak hanya atas kematian Martha tetapi dekade kehidupan yang telah menelan biaya obsesinya untuk mereka semua. Kapel rumah sakit berdiri kosong, aman bagi Sarah, Luna, dan seorang perawat berwajah ramah yang telah menawarkan diri untuk duduk bersama mereka sementara pengaturan yang diperlukan untuk Martha diselesaikan. Sarah duduk dalam keheningan yang terpana, tubuhnya yang kecil membungkuk ke depan di bangku kayu yang dipoles, ransel yang belum dibuka itu digenggam di dadanya. Luna mempertahankan posisi waspadanya di kaki anak itu, sesekali mengangkat kepalanya untuk menjilati air mata yang jatuh tanpa dihiraukan ke pipi Sarah. Sarah, suara lembut perawat itu memecah kesunyian. Ada seseorang di sini dari tim medis nenekmu. Dia memiliki sesuatu untukmu. Seorang wanita muda berjubah putih memasuki kapel membawa amplop tertutup. Langkahnya ragu-ragu, ekspresinya penuh kasih saat dia mendekati anak yang berduka itu. Halo, Sarah, aku Dr. Bennett, salah satu spesialis onkologi nenekmu, jelasnya, duduk dengan jarak hormat. Nenekmu memintaku untuk memberikan ini kepadamu jika dia tidak dapat memberitahumu sendiri. Dia mengulurkan amplop yang bertuliskan nama Sarah dengan tulisan tangan Martha yang khas. Sarah menatap amplop itu, tidak bergerak untuk mengambilnya. Nenek tahu dia akan meninggal hari ini, suaranya kecil, kosong karena terkejut. Dr. Bennett mengangguk dengan lembut.
Martha sangat memahami kondisinya. Kanker telah menyebar ke seluruh tubuhnya. Kami menjelaskan bahwa dia mungkin memiliki waktu berminggu-minggu, tetapi Martha tampaknya tahu itu akan lebih cepat. Dia meletakkan amplop itu di bangku di antara mereka. Dia menulis ini 3 hari lalu dan membuatku berjanji untuk menyampaikannya secara pribadi. Dengan jari-jari gemetar, Sarah akhirnya meraih amplop itu. Luna mengubah posisi, meletakkan dagunya di bangku di samping Sarah, mata coklatnya mengawasi dengan penuh perhatian, seolah memahami keseriusan momen itu. Perawat dan dokter saling bertukar pandang, diam-diam setuju untuk memberi anak itu ruang. Kami akan berada di luar jika kamu membutuhkan kami, kata Dokter Bennett lembut, bangkit berdiri. Ambil semua waktu yang kamu butuhkan. Tinggal bersama Luna, Sarah membuka segel amplop itu. Di dalamnya ada surat yang dilipat dan kunci kecil yang terpasang pada tag kulit yang usang. Dia membuka lipatan halaman-halaman itu, tulisan tangan neneknya yang akrab, membawa air mata segar ke matanya. Sarah tersayangku. Dia mulai membaca dengan suara keras kepada Luna, menemukan kenyamanan dalam menyuarakan kata-kata itu. Jika kamu membaca ini, itu berarti aku telah pergi untuk bergabung dengan orang tuamu. Aku minta maaf karena aku tidak bisa tinggal lebih lama, tetapi ada hal-hal yang perlu kamu ketahui yang seharusnya kuberitahukan kepadamu lebih cepat. Saat Sarah membaca, pesan terakhir Martha mengungkapkan kebenaran yang telah dia lindungi selama bertahun-tahun. Surat itu menjelaskan bahwa diagnosis kanker Martha bukanlah hal baru. Dia telah berjuang melawan penyakit itu secara diam-diam selama lebih dari 2 tahun, menjalani perawatan saat Sarah di sekolah. Para dokter telah memberinya waktu 6 bulan untuk hidup hampir setahun yang lalu, tetapi Martha telah berjuang untuk tetap tinggal demi Sarah, mengetahui bahwa anak itu sudah kehilangan terlalu banyak. Kunci terlampir adalah milik kotak penyimpanan aman di Ban Nasional Millfield. Sarah menggosok jari-jarinya menelusuri tag kulit yang usang. Itu berisi dokumen hukum yang menyebutkan wali kamu jika sesuatu terjadi padaku. Aku selalu berharap Raymond akan menemukan jalannya kembali kepada pria yang dulu, saudara yang dipilih ayahmu, prajurit yang bangga kulatih. Hidup jarang memberi kita akhir yang sempurna, Sarah, tetapi kadang-kadang ia menawarkan kesempatan kedua kepada mereka yang cukup berani untuk mengambilnya. Sarah mendongak dari surat itu, kebingungan tampak jelas di wajahnya yang berlinang air mata. Luna merengek pelan, menekan lebih dekat seolah menawarkan kekuatan untuk apa yang akan datang. Surat itu berlanjut, mengungkapkan kebenaran penuh dari karir militer Martha. Dia bukan hanya seorang pelatih anjing, tetapi arsitek dari program K9 elit yang memasangkan anjing layanan yang dilatih khusus dengan individu yang rentan, awalnya tentara yang terluka, kemudian diperluas untuk memasukkan warga sipil dengan kebutuhan khusus. Luna mewakili puncak dari program ini, yang secara khusus dicocokkan dengan Sarah setelah kematian orang tuanya dan perkembangan kejang yang diinduksi stres berikutnya. Luna dilatih tidak hanya untuk mengingatkan kebutuhan medis kamu, tetapi juga untuk mengenali Raymond Thompson dan Jamie Wilson sebagai orang yang aman, surat Martha menjelaskan. Aku tahu suatu hari Raymond mungkin menemukan kita didorong oleh pencariannya yang salah arah. Aku melatih Luna untuk melindungi kamu dari bahaya sambil mengenali mereka yang, terlepas dari kesalahan mereka, suatu hari mungkin menjadi pelindung kamu. Tangan Sarah gemetar saat dia membalik ke halaman terakhir. Luna mengubah posisi, mengingatkan akan meningkatnya kesusahan anak itu dengan kewaspadaan yang tenang. Penyesalan terbesarku adalah tidak memberitahumu kebenaran penuh tentang hubunganmu dengan Raymond Thompson, Martha telah menulis. Dia dan ayahmu bertugas bersama di pasukan khusus, menjadi sedekat saudara. Setelah orang tuamu meninggal, Arye terdaftar dalam surat wasiat mereka sebagai wali kamu jika sesuatu terjadi padaku. Tetapi saat itu Arye telah menghilang ke dalam obsesinya dengan menemukan Thomas Carson, pria yang salah dia yakini bertanggung jawab atas kematian saudara laki-lakinya. Sarah menurunkan surat itu, berjuang untuk memproses wahyu ini. Ray seharusnya menjadi waliku, bisiknya kepada Luna, pria yang menyakitiku. Seolah dipanggil oleh kata-katanya, terdengar ketukan di pintu kapel. Jamie Wilson masuk, jaket kulitnya diganti dengan blazer detektif polisi. Ekspresinya serius tetapi baik hati. Sarah, ada seseorang yang ingin berbicara denganmu, jika kamu bersedia, kata Jamie dengan hati-hati. Kamu tidak harus. Jika kamu tidak mau, itu sepenuhnya pilihanmu. Di belakangnya berdiri Ray Thompson, sekarang tanpa borgol tetapi diapit oleh seorang perwira berseragam. Pengendara motor besar itu tampak berkurang entah bagaimana. Keganasannya sebelumnya digantikan oleh kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Perban di lengannya tempat Luna menggigitnya bernoda darah segar, tetapi dia tampaknya tidak menyadari rasa sakit itu. Aku mengerti jika kamu tidak ingin melihatku, kata Arye, suaranya kasar karena emosi.
Apa yang kulakukan padamu tidak dapat dimaafkan. Aku hanya perlu memberitahumu betapa menyesalnya aku atas segalanya. Sarah melihat dari Ray ke surat di tangannya, lalu ke Luna. Reaksi anjing layanan itu sangat jelas. Alih-alih postur protektif yang telah dia asumsikan sebelumnya, ekor Luna memberikan goyangan tentatif, mengenali sesuatu dalam diri Ray yang melampaui tindakan barunya. Surat nenek mengatakan kamu seharusnya menjadi waliku. Sarah mengatakan keterus-terangan masa kecil, memotong kepura-puraan orang dewasa, bahwa kamu dan ayahku seperti saudara. Ketegaran Ray hancur saat penyebutan David Johnson. Ayahmu menyelamatkan hidupku 2 kali dalam pertempuran, katanya, air mata mengalir bebas di wajahnya yang keriput. Dia membuatku berjanji bahwa jika sesuatu terjadi padanya, aku akan menjaga keluarganya. Alih-alih, aku meninggalkan janji itu untuk mengejar hantu dan hari ini aku menyakiti orang yang aku bersumpah untuk lindungi. Jamie meletakkan tangan yang menenangkan di bahu Ray. Ada hal lain yang perlu kamu ketahui, Sarah, tambahnya dengan lembut, jaksa wilayah telah setuju untuk tidak mengajukan tuntutan terhadap Ray atas lukamu, dengan syarat evaluasi dan perawatan psikologis. Nenekmu tampaknya telah mengajukan dokumen bertahun-tahun yang lalu yang akan memberi Arye hak perwalian bersama atas dirimu jika dia meninggal, menunggu persetujuan pengadilan. Mata Sarah membelalak, melihat dari Jamie ke Ray dengan tidak percaya. Nenek ingin dia menjagaku bahkan setelah semuanya? Martha Johnson melihat potensi penebusan dalam diri semua orang, Jamie menjelaskan dengan lembut, bahkan mereka yang telah kehilangan jalan mereka. Dia tidak pernah menyerah pada Arye, bahkan ketika dia menyerah pada dirinya sendiri. Arye berlutut perlahan sejajar dengan Sarah, berhati-hati untuk menjaga jarak yang hormat. Aku tidak pantas mendapatkan pengampunanmu, Sarah, dan aku tentu saja tidak pantas menjadi walimu. Tetapi aku ingin kamu tahu bahwa aku akan menghabiskan waktu yang tersisa untuk mencoba menjadi pria yang diyakini ayahmu dan nenekmu bahwa aku bisa menjadi. Luna, bertindak berdasarkan pelatihan yang begitu tertanam dalam dirinya, tampaknya seperti intuisi, bangkit dari posisinya dan mendekati Ray. Anjing itu mengendus tangannya yang terulur dengan hati-hati, lalu menekan kepalanya ke sana, sebuah isyarat pengakuan dan penerimaan bersyarat yang menyebabkan Arye hancur total. Dia mengingatku, bisiknya melalui air matanya, dari sebelumnya, ketika Martha pertama kali melatihnya. Sarah menyaksikan interaksi ini dengan pemahaman yang tumbuh. Surat di tangannya, pesan terakhir neneknya telah mengubah segalanya, mengubah pengendara motor menakutkan yang telah mematahkan lengannya menjadi seorang pria yang rusak tetapi berduka yang pernah menjadi keluarga. Transisi itu terlalu rumit untuk diproses sepenuhnya oleh pikirannya yang masih muda, tetapi beberapa kebijaksanaan naluriah mengenali perubahan mendalam yang terjadi di hadapannya. Surat itu mengatakan bahwa nenek menyimpan sesuatu yang lain di kotak penyimpanan aman, surat yang berisi dokumen hukum dan sesuatu tentang orang tuaku. Apakah kamu mau pergi bersamaku untuk melihat apa itu? Kamu juga mengenal mereka. Undangan sederhana itu bukan pengampunan atau penerimaan, tetapi pengakuan atas hubungan bersama tergantung di udara di antara mereka. Ray mendongak, harapan dan ketidakpercayaan berperang dalam ekspresinya. Aku akan merasa terhormat, jawabnya, suaranya tercekat karena emosi, jika kamu yakin. Luna bergerak di antara mereka, menciptakan jembatan dari bulu emas dan kesetiaan tanpa syarat. Pelatihan anjing layanan telah mempersiapkannya untuk banyak skenario, tetapi momen penyembuhan antara anak yang terikat untuk dilindunginya dan pria yang pernah ditunjuk sebagai wali anak itu melampaui pelatihan. Itu memenuhi keinginan terakhir Martha yang tak terucapkan bahwa potongan-potongan keluarga yang rusak suatu hari mungkin menemukan cara untuk menjadi utuh kembali. Saat Sarah berdiri, masih menggenggam surat neneknya, dia merasakan sesuatu bergeser di dalam hatinya. Bukan pengampunan yang tepat, tetapi langkah tentatif pertama menuju pemahaman. Luna menekan kakinya mendukung, sementara Arye tetap berlutut menunggu izin untuk memasuki realitas baru yang telah diciptakan oleh wahyu Martha. Nenek selalu mengatakan bahwa keluarga bukan hanya darah. Sarah mengatakan mengulangi kata-kata yang telah diulangi Martha sepanjang masa kecilnya, itu siapa yang berdiri di sampingmu ketika dunia berantakan. Kebijaksanaan mendalam dari sumber yang begitu muda membuat orang dewasa terdiam sesaat. Pada saat yang ditangguhkan itu, kehadiran Martha tampaknya memenuhi kapel bukan sebagai hantu, tetapi sebagai warisan hidup dari kasih sayang dan kesempatan kedua yang telah dia wujudkan sepanjang hidupnya yang luar biasa. 1 bulan setelah pemakaman Martha Johnson, rumah papan sederhana di tepi Millfield menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Cat segar mencerahkan tampilan yang lapuk, hamparan kebun telah dibersihkan dan dirawat untuk musim dingin, dan jalan landai kursi roda yang baru dipasang mengarah ke beranda depan tempat Martha pernah duduk menyaksikan perubahan musim. Di dalam,
Foto-foto yang telah dikemas dengan hati-hati menemukan tempat baru di dinding dan rak, titik sentuh visual yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini di rumah yang perlahan-lahan pulih dari kesedihan. Di dapur yang diterangi matahari, Sarah duduk di meja, gips birunya sekarang dihiasi dengan tanda tangan berwarna-warni dari teman sekelas dan tetangga. Wajahnya yang kecil telah mendapatkan kembali sebagian dari animasinya sebelumnya saat dia dengan hati-hati mewarnai gambar untuk terapisnya. Luna tertidur dengan puas di kakinya. Rutinitas anjing layanan sebagian besar tetap tidak berubah, meskipun dia telah beradaptasi dengan mulus dengan dinamika baru rumah tangga melalui pelatihannya, memastikan dukungan berkelanjutan untuk Sarah sambil mengakomodasi kehadiran manusia tambahan. Ray Thompson masuk dari pintu belakang, tangan membawa tas belanjaan. Penampilannya sangat berubah dari pengendara motor menakutkan yang meneror taman 1 bulan sebelumnya. Janggutnya dipangkas rapi, jaket kulit diganti dengan kemeja flanel, meskipun ukurannya yang mengesankan tetap tidak berubah. Yang paling mencolok adalah perubahan di matanya. Kekerasan dingin dan penuh dendam digantikan oleh perawatan penuh perhatian yang diwarnai dengan penyesalan yang tersisa. M. Winner akan datang, panggil Erie, mengumumkan, meletakkan belanjaan di konter. Dia akan datang besok untuk memeriksa kemajuanmu dengan materi sekolah rumah. Dia melirik gambar Sarah, yang untuk Dr. Matthews. Sarah mengangguk, menambahkan sentuhan akhir pada apa yang tampaknya menjadi potret keluarga. Ini kita semua. Lihat, itu Luna dan aku dan detektif Jamie ketika dia berkunjung. Dia mengangkat gambar itu, memperlihatkan sosok yang sederhana tetapi dapat dikenali, termasuk anjing emas dengan rompi layanan yang sangat detail. Ray mengamati gambar itu, emosi sesaat mengencangkan raut wajahnya sebelum dia menyembunyikannya. Bagus sekali, nak. Dia pasti suka itu. Dia berbalik dengan alasan membereskan belanjaan, menggunakan kesempatan itu untuk menenangkan diri. Gerakan-gerakan kecil penerimaan dari Sarah masih membuatnya lengah, menembus perisai rasa bersalah yang dia bawa seperti kulit kedua. Proses hukum yang menetapkan hak asuh Ray masih berlangsung, diperumit oleh catatan kriminalnya dan keadaan cedera Sarah. Untuk saat ini, dia menduduki posisi hukum yang ambigu sebagai pengasuh sementara Sarah, di bawah pengawasan ketat dari Dinas Sosial dan pengawasan rutin dari Jamie Wilson. Pengaturan itu bersifat sementara tetapi fungsional, memungkinkan Sarah untuk tetap tinggal di rumah neneknya daripada memasuki panti asuhan sementara pengadilan mempertimbangkan keinginan terakhir Martha yang tidak lazim. Pintu depan terbuka, mengumumkan kedatangan Jaime untuk pemeriksaan hariannya. Detektif itu telah menjadi bagian tetap dari rumah tangga mereka yang tidak biasa karena peran gandanya sebagai petugas penegak hukum dan mantan murid Martha, menjadikannya perantara yang sempurna antara hak asuh sementara Ray dan kekhawatiran sistem hukum. Ada surat, Jaime mengumumkan, meletakkan beberapa amplop di atas meja sebelum berlutut untuk menyapa Luna, yang terbangun saat dia masuk. Bagaimana kondisi lenganmu hari ini, Sarah? Gatal? Sarah menjawab dengan jujur, kata Dr. Wilson mungkin 2 minggu lagi gipsnya dilepas. Dia memilah-milah surat dengan tangan yang sehat, berhenti pada sebuah amplop resmi yang ditujukan kepada Raymond Thompson. Ini untukmu, sepertinya penting. Ray menerima amplop itu dengan keraguan yang terlihat. Setiap komunikasi resmi membawa potensi untuk mengganggu pengaturan rapuh mereka, untuk memisahkannya dari anak yang telah dia sakiti dan sekarang berkomitmen untuk dilindungi. Dia membukanya. Dengan hati-hati, memindai isinya dengan ekspresi yang secara bertahap berubah dari khawatir menjadi lega yang hati-hati. Ini dari VA, jelasnya, menatap Jaime. Mereka telah menyetujui permohonanku untuk program rehabilitasi veteran, perawatan PTSD, konseling, bantuan penempatan kerja. Dia menggelengkan kepalanya tak percaya. Aku tidak menyangka mereka akan mempertimbangkanku, mengingat rekamanku. Martha memiliki pengaruh lebih dari yang kau sadari, Jaime menjawab. Dia menelepon sebelum dia meninggal. Persetujuan ini adalah usahanya. Wahyu itu sesaat membuat Ray kewalahan, gerakan murah hati lainnya dari wanita yang pengampunannya tidak pernah sempat dia dapatkan dengan benar. Sarah, merasakan emosinya dengan persepsi intuitif seorang anak, turun dari kursinya dan bergerak untuk berdiri di sampingnya. Tangan kecilnya bertumpu dengan ragu-ragu di lengannya. Nenek pandai memperbaiki hal-hal yang rusak, katanya sederhana. Dia selalu bilang semua orang pantas mendapatkan kesempatan kedua untuk menjadi diri mereka yang terbaik. Ray meletakkan tangannya yang besar dengan lembut di atas tangan Sarah. Kontras antara kulitnya yang kasar dan telapak tangannya yang tanpa celah, pengingat visual tentang ikatan yang tidak mungkin terbentuk di antara mereka. Nenekmu adalah orang paling bijaksana yang pernah kukenal, dia setuju dengan tenang. Aku hanya menyesal butuh waktu lama untuk mengingatnya. Jaime mengamati interaksi ini dengan kepuasan,
mencatat kemajuan dalam hubungan mereka sejak konfrontasi di rumah sakit yang penuh gejolak. Laporan resminya kepada Dinas Sosial telah menyoroti perkembangan positif ini, menetralkan keberatan yang dapat dimengerti tentang menempatkan seorang anak dengan pria yang telah melukainya. Apa yang membuat pengaturan itu layak adalah ketahanan anak-anak yang luar biasa, persiapan hukum Martha yang cermat, dan, mungkin yang paling signifikan, penerimaan Luna yang tegas terhadap Ray. Perilaku anjing pelayan itu memberikan barometer keamanan yang bahkan dihormati oleh otoritas yang skeptis. The Black Schools. Pembubarannya hampir selesai. Jaime melaporkan, beralih ke pembaruan yang diminta Ray. Sebagian besar anggota menerima kesepakatan pembelaan sebagai imbalan pelayanan masyarakat. Carter dan Dicky masih menghadapi tuduhan yang lebih serius, tetapi bahkan mereka pun bekerja sama. Kesaksianmu membuat perbedaan. Ray mengangguk, menerima berita ini dengan emosi yang rumit. Tetapi kesediaannya untuk bersaksi melawan mantan gengnya telah memutuskan ikatan terakhirnya dengan perang salib selama puluhan tahun, menutup bab yang ditulis dalam balas dendam yang salah tempat dan tahun-tahun yang terbuang. Dan catatan militer? Apakah ada kemajuan dalam membersihkan nama Alex? Peninjauan resmi sedang berlangsung. Jaime mengkonfirmasi, dengan bukti dari kotak penyimpanan aman Martha dan kesaksian pendukungmu. Pentagon telah menugaskan penyelidik khusus. Ini tidak akan cepat, tetapi anggota Kongres Bailey tampaknya yakin tentang hasilnya. Isi kotak penyimpanan aman Martha terbukti lebih berharga daripada yang mereka duga, berisi tidak hanya dokumen hukum yang menunjuk Ray sebagai wali bersyarat sarah, tetapi juga berkas militer yang disegel. Martha diam-diam menyimpan dokumen-dokumen ini, memberikan bukti kuat tentang konspirasi yang menjebak Alec Thompson dan memaksa Thomas Carson ke dalam perlindungan saksi, berpotensi membersihkan nama kedua pria itu beberapa dekade setelah kematian mereka. Aku harus mengunjungi Alex segera, kata Ray pelan. Sudah terlalu lama sejak aku pergi ke pemakaman. Aku punya banyak hal untuk diceritakan kepadanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Sarah mendongak. Semoga, bisakah aku ikut juga? Aku ingin membawa bunga untuk orang tuaku saat kita di sana. Ray dan Jaime bertukar pandang, langkah kecil lainnya dalam hubungan mereka yang berkembang. Permintaan Sarah untuk menemani Ray ke makam saudaranya merupakan kemajuan signifikan baik dalam penyembuhannya maupun dalam kepercayaan yang berkembang. Tentu saja kau boleh ikut, nak, jawab Ray, mengacak-acak rambutnya dengan lembut. Mungkin akhir pekan depan, saat cuacanya bagus, kita akan membawa bunga untuk semua orang. Orang tuamu, nenekmu, dan Alec. Kemudian malam itu, setelah Sarah pergi tidur dengan Luna meringkuk melindungi di kakinya, Ray dan Jaime duduk di beranda depan berbagi kopi dan percakapan di udara musim gugur yang sejuk. Transformasi rumah Martha berlanjut di sekitar mereka, perbaikan pertukangan yang cermat pada pagar beranda, kontribusi Jaime berupa peningkatan keamanan, dan dukungan komunitas melalui casserole dan pemeliharaan halaman untuk rumah tangga yang tidak biasa yang terbentuk di tengah mereka. Aku menyerahkan laporan penyamaran terakhirku hari ini, kata Jaime, memecah kesunyian yang nyaman, secara resmi mengakhiri investigasi Black Schools. Ray mengangguk, memproses implikasinya. Jadi kau kembali ke pekerjaan detektif biasa dengan promosi. Jaime mengkonfirmasi, dan permintaan untuk berkonsultasi tentang program layanan K9 yang dikembangkan Martha. Ternyata ada minat yang berkembang untuk memperluasnya secara nasional. Dia akan bangga dengan itu, kata Ray dengan kehangatan yang tulus. Program itu adalah karya hidupnya. Ya, itu dan membesarkan Sarah. Kedua pria itu melirik ke arah rumah di mana cahaya bersinar lembut melalui jendela kamar tidur Sarah. Tanggung jawab yang mereka bagi untuk masa depannya menggantung tak terucapkan di antara mereka, komitmen yang tidak diantisipasi oleh keduanya tetapi sekarang dirangkul. Sidang minggu depan, Jaime mengingatkannya, Hakim Watkins akan meninjau permohonan perwalianmu. Kesaksian Sarah akan membawa bobot yang signifikan. Ekspresi Ray menegang dengan kecemasan yang familiar. Dan aku masih tidak tahu apakah aku pantas membesarkan putri David setelah apa yang kulakukan. Terkadang aku berpikir dia akan lebih baik dengan keluarga normal, tanpa semua beban ini. Martha tidak berpikir begitu, Jaime membalas dengan datar. Dia punya 25 tahun untuk mengubah dokumen-dokumen hukum itu, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dia percaya pada kesempatan kedua sampai akhir. Angin malam membawa aroma mawar Martha yang masih bermekaran. Melawan segala rintangan, saat musim gugur semakin dalam menuju musim dingin, Ray bernapas dalam-dalam, menemukan kenyamanan tak terduga dalam aroma yang familiar dan semua yang diwakilinya. Kesempatan kedua, ulangnya pelan. Martha benar tentang bagian itu. Tapi apa yang tidak pernah dia katakan adalah betapa banyak pekerjaan yang dibutuhkan, betapa besar biayanya.
Dia melihat ke arah langit bertabur bintang seolah mencari penegasan dari alam baka. Aku hanya berharap aku setara dengannya. Di dalam rumah, Luna bergerak sebentar di samping Sarah yang sedang tidur, waspada terhadap suara-suara di beranda, sebelum kembali berbaring dengan desahan lelah. Misi anjing pelayan itu berlanjut tanpa gangguan, melindungi anak itu sambil beradaptasi dengan konstelasi wali baru yang telah dikumpulkan Martha sebelum kepergiannya. Besok akan membawa tantangannya sendiri, janji terapi, konsultasi hukum, negosiasi berkelanjutan tentang kesedihan dan penyembuhan. Tetapi untuk malam ini setidaknya, semuanya damai di rumah di tepi Millfield, di mana sebuah keluarga yang rusak menemukan jalannya, sedikit demi sedikit perdamaian yang tak terduga, menuju keutuhan lagi. Perjalanan hidup jarang mengikuti jalan yang kita harapkan. Seiring bertambahnya usia, kita membawa beban pilihan kita, beberapa yang membawa sukacita, yang lain yang menyebabkan penyesalan. Kisah Sarah dan Ray mengingatkan kita bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk penebusan. Martha Johnson memahami sesuatu yang mendalam, kesalahan kita tidak mendefinisikan kita. Kesediaan kita untuk menebusnya. Seperti Ray, banyak dari kita telah menghabiskan bertahun-tahun mengejar hal-hal yang salah, memelihara keluhan yang meracuni potensi kita. Kita telah melewatkan kesempatan untuk berada di sana bagi mereka yang membutuhkan kita. Namun kebijaksanaan Martha mengajarkan kita bahwa pengampunan bukan hanya sesuatu yang kita terima. Itu adalah hadiah yang kita berikan kepada diri kita sendiri dan orang lain. Warisan yang paling berharga bukanlah harta benda, tetapi hubungan yang kita pelihara dan kesempatan kedua yang kita tawarkan. Bahkan di saat-saat terakhirnya, Martha menciptakan jalan untuk penyembuhan, menunjukkan bahwa kekuatan sejati datang bukan dari berpegang pada masa lalu, tetapi dari memiliki keberanian untuk merangkul masa depan yang berbeda. Kisahmu belum selesai, kau masih bisa menjadi orang yang pernah diyakini seseorang bahwa kau bisa menjadi. Semoga kau menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar kau tidak ketinggalan cerita-cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang kau pikirkan tentang cerita ini. Sampai jumpa di video berikutnya.